FC. Iya. Hah? Iya. McDonald. Iya. Jadi apa namanya tuh sama Pak itu Ferry ya. Malah orang-orang tuh gini, loh sampe kok dapat uang bebek satu-satu, 2 juta kok dapat satu-satu. Nah, itu Pak, karena keadaan gini, ini dibelanjakan Pak. Aduh jangan. Nah, saya nggak tahu loh Pak, Bapak kok nggak pernah nyentong? Iya. Iya, pinjemin mic-nya bos, bentar. Nih pinjemin mic dulu ke sini. Nih pinjemin dulu. Ah, iya. Gimana? Iya. Jadi Terus? saya tanya. Kok dipakai duitnya gitu? Iya. Loh Pak, itu harus disimpan Pak buat nyentongin. Buat nyentongin, gitu. buat Kan bibit. saya nyentong sendiri Pak. Iya. Aku bilang, kamu kok gak pernah nyentong sih Pak? Iya mah kalau duit tak katut katanya. Lagi gak ada uang. Jadi ceritanya ya jujur aja penyakit saya ini kan sudah kronis. Apa sakitnya? Istilahnya Keuangan penyakit Pak Haji. PKD-nya. Oh, kanker. Iya. Kantong kering. Iya. Nah, kantong kering ini. PKD. Jadi ya PKD itu tadi penyakit kurang duit Saya tadi. setiap hari niat Pak Haji terus. Terus Ketawa gak? Iya. ngikuti Senyum-senyum terus. gak? Iya, ngikuti terus sampai malam sampai anak saya, "Mama ini kecilkan." Oh iya? Status sama kirimin ke grup Linglung, Gembira Ria, jadi terus apa grup namanya itu Nyoto, RDI Tamu 1, 2, 3, 4, Vita Ranger, kirimin ke grup komunitas, grup Jombang, yang bos nggak ada adminnya, yang bos nggak ada ya kirimin. Nah, terus kemarin itu pas Pak Haji agak Gerah, ya, sakit. ini ngubungi Pak Marco. Bayangin bos, yang disantet 11 orang. Di sini berobat 11 kamar full semua orang yang disantet. Aduh. Lah, ini Korbannya kalau ke dilihat bos Pak Haji, saya dipotong, dalamnya kawat berduri. Di mana-mana kan kawat berduri kan buat iya. pengaman pagar kan. Iya, iya. Ini ada di perutnya Kerbau. kerbau saya. Sapi saya dalamnya kelereng. Masya Allah. Kelereng semua. Ya sayanya tumbang lah. Ya sempat Pak nggak- Haji Marco ngasih informasi jadi Oh iya. gula darahnya agak naik gitu katanya istirahat dulu gitu. Pak Haji Marco. jadi nggak jadi. Akhirnya terus ini papanya Bang bilang gini, "Mah, mau puasa Pak Haji praktek apa enggak ya?" Terus, Praktek. Jadi akhirnya cari pinjaman lah Bang Pak Dede Haji lagi. ke sini ini. Ya. Nah, alhamdulillah telepon Mbak Tanti kan saya ke grupnya Mbak Tanti itu. Terus habis gitu bisa Bu kalau ini enaknya itu setelah sembuh aja Pak Haji Ya. enakan gitu. Nah kemarin itu terus akhirnya ke sini. Alhamdulillah Alhamdulillah bisa lagi. ke sini Pak Haji. Bapak sehari-harinya apa kegiatannya kalau boleh tahu? Jadi saya ini Di cuci Surabaya. mobil, cuci mobil. Cuci mobil. Ya, ganti oli. Sekarang olinya sudah tidak bisa kulaan, jadi karena uangnya sudah habis. Ya, saya mohon maaf. Jadi istilahnya saya ini mau cerita panjang lebar ini takut melanggar pasal KUHP Undang-Undang ini RDAY yang pasal 18 ini tadi. Komen. Ngeluh. Saya ini Mikir. bingung jadinya ini gimana menyampaikannya ini. Komen, ngeluh, mikir, ya apa? Saya nggak apa-apa. Itu rajanya komen datang tuh. Bawa itu punjungan. Jadi, Terus? sudah ya jujur aja Cuma cuci rumah mobil Pak. rumah saya ini kan sudah habis semua di Citabang. Ya. Jadi, sekarang saya ini kan ngontrak sudah ada 5-6 tahun yang lalu sudah ngontrak ya. Jadi dan terakhir ini rumah saya yang di Bali ini yang ada puronya ini mau dieksekusi minggu depan. Ya keluarga ini sih sebetulnya Tanya Sony, Ada Son. puranya. ada puronya ini yang Pisang kayak gini belinya di mana gitu? disesalkan Pisang gitu. emas nih, kasih tau Sony nih. Bapak mau ini gitu, beli standar nih. Terus? Nah saya pikir gini aja sudah pasrah sudah. Jadi kan Rumah Bapak di Bali, Iya ada Kan puranya itu tuh kan- Pak Haji. ada puranya. iya kan itu satu jaminan di Bukopin sekitar 17 miliar gitu. Rumah Bapak. Iya, jadi sudah habis semua saya ikhlas. Kalau rumah saya ikhlas. Nah, tinggal satu Maksudnya, ini Mbak, pura. rumah Bapak dijaminin buat pinjeman. Iya. Dibohongi temen.
Suruh beli pabrik nggak jadi. Saking blow-on-nya ini tadi. Oh iya. Oh yang saya suka-suka bilang blow on tuh berarti Bapak. Oh, blow Nyindir on. saya Pak Haji ya. Jadi aduh tapi ya semua Dengerin. apa namanya ya mungkin ini sudah apa ya sudah kehendak Allah ya, kita harus legowo ya, sudah saya legowo juga, termasuk istri saya juga banyak dengan ilmu EDAI ini mulai belajar untuk bisa legowo menerima keputusan Allah, walaupun ya dalam hati kadang-kadang berat sedikit, juga. Ada sedikit yang ini ya melanggar gitu, tapi kan kata Pak Haji tak dengerin gitu. Gak apa-apa kamu. Itu mbaknya orang Lamongan. No, Jawa Timur. Ini orang Surabaya nih, Iya dekat ini. Putri. Lamongan. Iya. Hobinya makan soto mulu. Iya, soto Lamongan terkenal. Enak soalnya. Enak ya. Ya itu kata Pak Haji kan saya dengerin, kamu makanya harus melaksanakan sholat taubatan 18. Itu yang untuk Menggugurkan. menggugurkan kamu sehari-hari Melanggar ya. melanggar ini tadi Pak Haji. Jadi tiap hari itu Pak Haji. Mulai dulu yang 10 juta itu 7 sifat. Terus berubah lagi jadi 18 ini. Waktu ya 10 juta kita ini yang di dekat toilet ini dulu privatnya. Pernah juga kita ikut itu. Jadi 4 kali saya bisa bersowan dengan Pak Haji ini. Dituliskan Pak. Yang nulis 7 sifat itu. 7 sifat itu. Jadi ada apa? Sifat Ya, berharap, takut atau apa gitu. egois itu kan dulu. Tapi sekarang kok nggak ada Udah berubah. gantinya. Mengeluh. Gundah, Gundah, gelisah, itu gelisah. apa Pak? Saya Apa? nggak pakai kertas sesapal itu. Nah jadi ya sebetulnya dengan RDAY ini ya kita juga banyak sedikit banyak juga sudah ada manfaatnya lah. Iya. Jadi Dulu terutama nggak pernah sholat, saya sholat, ada Al-Quran. imam, iya. walaupun masih 4 juz per malam, Malam. jadi untuk 12 juz masih Tapi belum. 2 minggu tuh khatam loh Pak saya. 2 minggu. Iya. Ah. Loh, tapi jadi udah berapa kali khatam itu, cuma jangan bahasa Indonesia Pak. Saya kan aja nggak pernah dulu waktu kecil sampai saya punya anak 4 itu sampai udah menikah belum pernah sholat saya dulu. Karena suami ada masalah dengan punya perempuan ya. Akhirnya dia merasa bersalah, akhirnya dia dengan hatinya sendiri masuk Islam. Saya enggak maksa Pak Haji. Jadi alhamdulillah doa saya dikabul. Saya kalau malam mau tidur kan Jadi waktu nikah belum masuk Islam. Islam tapi kembali Oh, karena kembali. punya pura. Pura Oh. tadi. Saudaranya bilang gini, kamu sudah menikah berumah tangga, kamu harus bisa ngurusi pura ini gitu. Ya akhirnya saya ya berdiam diri Pak, sudah menikah punya anak 1 mau bercerai. ya udah dilakui aja gitu. Sampai anak-anak itu bapaknya bilang gini, udah dosa itu saya yang nanggung. Anak-anak panggilkan guru ngaji. Jadi anak-anak tuh tiap sekolah itu bisa ngaji itu temennya gini, loh kamu orang Bali kok bisa ngaji? Oh, mama saya orang Muslim gitu lah, maksudnya orang Jawa gitu, papa saya yang ini. Jadi anak-anak lulus semua kalau ujian. Ngajinya gitu. Ngajinya pinter, sholatnya pinter. Ya, saya sempat juga waktu mau naik haji, saya pamitan dengan keluarga di Bali bahwa saya sudah hijrah ke Muslim, mau naik haji Malah 2015. disumpahin. Terus saya disumpahin lah. Saya juga apakah dengan sumpah ini terus Keadaan saya seperti ini gitu saya loh, Pak. disumpahin kalau kamu begitu tak sumpahin kamu pasti nanti akan miskin begitu. Lah apakah ini kaitannya juga saya nggak tahu Pak Ji ya. Tapi Pak sudah Ji kan- meninggal yang Nyumpahin. Iya. nyumpahin meninggal. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya ya sehingga memang betul-betul saya habis bahkan ya sudah Nggak ngontrak punya ini. apa-apa Pak Haji, Banyak. mobil nggak punya. Semua udah. Padahal anak-anak sukses Pak Haji ya. Kan saya dengar itu pernah gini, anak saya sekolah kan jadi dokter, jadi anak Dokter, saya ya? nomor 2 dokter spesialis dalam. Anak? Iya. Nomor berapa? 2. Nomor 2 Dokter spesialis apa? Penyakit Penyakit dalam. Oh, penyakit dalam. Jadi Iya. 4 rumah sakit sama sekarang malah jadi Dosen. di Trunojoyo. Trunojoyo Madura. Gitu. Jadi Tapi prakteknya punya di mana? mobil, apa? Prakteknya di mana, dokter? Al-Irsad Surabaya, Rumah sakit terus di Al-Irsad, Lamongan ya. itu Fatimah, terus apa lagi Denisa. Denisa. Oh. Jadi
Nomor 1 apa kegiatannya anak? Nomor 1 ini Pak, yaitu Koperasi. ganti-ganti ke bank. Habis ke bank, Jadi koperasi ya. Laki perempuan? laki semua 3. Oh 3. Perempuannya cewek ini masih Bontot. Ya. Heeh. Nomor 2 dokter. Dokter. Spesialis penyakit dalam. Iya. Nomor 3-nya apa? Ini Sarjana hukum. sarjana hukum. Legal sekarang kerja di Perusahaan makan ternak Makanan Pokpen ternak. di Oh, Jakarta. Pokpan. Iya, Ya, ya. Pokpan. Pokpan. Iya. Si Bontot? Ini ini ITS, kuliah ITS industri. industri. Sekarang lagi magang. Saya minta sabdanya supaya Pasti. Mas lulus wisuda ini loh Pak. Iya Supaya- pasti. Iya. Jadi Wisuda. intinya begini Pak Haji. Jadi ya saya tidak mau menyinggung pasal 18 tadi. Yang jelas penyakit saya sudah kronis ya hampir 2 tahun saya jadi pasien RDAY ini. Saya harus menjalani apa? Gampang. Jadi saya kan lihat Toko YouTube-nya ya, Pak tokonya. Haji apa namanya yang bisa kayak sedekah ekstrim ya. Sudah jalani semua. Pak. Kalau sedekah ekstrim kita tidak mungkin bisa ya karena kondisi keuangan. Iya. Tapi Jadi- ibadah ekstrim yang bisa kita laksanakan. Sama Iya. sedekah subuh, Ya, subuh cuma ya. yang Jumat ini nggak bisa Pak Haji, uang hasilnya Karena- cuci mobil berapa, nggak bisa yang ini, tapi berusaha yang 50 tiap hari. Tiap hari kita transfer Bu ke Ayi. sini Pak Ayi. 50.000. Jadi saya jadi apa yang salah dengan diri saya dengan istri saya ini? Saya kan tidak punya indera ke-9 ya Pak Haji ya, cuma inderanya indera ke-7. Apa ada yang nuntut? Apa yang ada itu Katanya loh Pak bagaimana? Haji, saya ke kiai ya, itu sampai kadang sanyo tuh bunyi sendiri. Jadi saya ke situ, orang Balinya datang ini, gitu katanya gitu loh Pak Haji. Cuma saya kan sanyonya bunyi sendiri, loh, kelihatan bunyi sendiri. Itu Ibu ngomong sanyo. sanyo. Iya, Saya kan namu ke rumahnya tamu RDAY. iya. Heeh. Ngebel nggak keluar-keluar. Saya otaknya jalan. Heeh. Saya nyari sanyo. Sanyonya saya buka kerannya. Jadi mesinnya nyala. Heeh. Oh. Terus pemilik rumahnya jadi keluar. Kok sanyonya bunyi? Iya kalau sanyonya bunyi. Dipikir kok aneh gitu ya? Iya, Kalau makanya itu ada lagi- setannya. Loh, ini Katanya lagi sudah omong-omong. katanya rumahnya tuh serem. Sanyonya suka bunyi. Oh gitu ya. Oh. Iya kayak punya saya ini. Nah. Pak. Saya namu tuh pasti nonton tuh. Tamunya RDAY. Dia sakit. Iya ya Pak Haji. Sakit kista leper. Dia sakit kista leper. Dipotong kerbonya yang harga 1 miliar. Tedong bungo. Iya. Dalamnya ada bajunya dia. Bajunya dia. Baju Ada penuh kawatnya. Ada pakunya. Wow. Nah, saya namu ke rumah dia. Assalamualaikum. Nggak keluar-keluar. Oh. Nggak keluar-keluar dia. Assalamualaikum. Terus dibuka Saya apa? lihat tuh Ada. ada sanyo. Ibu ngomong sanyo, saya deketin sanyonya. Saya buka kerannya. Bunyi ke mesinnya. Wuh. Iya. Keluar dia. Keluar dia. Saking dia ada setan. Oh. Dia lari takut. Kalau enggak, kalau ini lagi omong-omongan gini, sanyonya bunyi. Dia tuh masih pakai daster, Pak. Pakai daster, nggak pakai BH, mungkin nggak pakai celana kali. Lari-lari. Yang untung banyak siapa yang menang banyak? Saya. Alhamdulillah. Itu petunjuk dari ibu. Nyalakan sanyo. Ibu tuh ngasih petunjuk saya dari Surabaya. Gitu ya. Oh, iya. Jadi saya nyalain sanyo. Kan kedengeran sampai dalam. Jadi waktu saya assalamualaikum tuh nggak kedengeran. Saya lihat nih ada sanyo. Oh, cara manggil tuh pakai sanyo. Saya nyalain tuh kerannya sanyonya. Kan ada stop kerannya, saya buka. di dekat sana, Tak, ya. keluar kan Iya, pembuangan. iya, sanyonya iya, mesti iya. bunyi. Iya. Pembuangan keluar, bunyi tuh sanyonya. Nah, dia takut. Keluar dia pakai daster. Kok bunyi sendiri? Iya, bunyi sendiri. Berdua. Anak kan dia tinggal berdua sama anaknya, putrinya. Iya, Mas. Tinggal berdua sama putrinya. Dua-duanya nggak ada yang pakai BH.
Dua-duanya nggak dia pakai celana dalam. Alhamdulillah. Saya nggak pakai loh Pak Haji. Ya. Saya nggak usah nyalain Sanyo, nih udah nggak pakai BH. Kata Pak Haji gitu. Iya, jangan. Supaya terkabul Iya. gitu. Dan juga sampai tiap mau ini Pak Haji, kalau saya bangun tidur kan katanya bikin asinan itu kan Cebokan. Kencing. sebelum kencing ya. Tapi saya tuh tiap bangun kencing Pak. Oh iya. Jadi nggak bisa, akhirnya papanya apa? Punya Papa saya. kan nggak kencingan, bikin apa? Jadi saya minum. Jadi kalau saya ini doanya gini, ambil nyebut Pak Haji itu ya, ambil atas ridho Allah dan karena doa anak yatim. Niat saya meminum air cebokan suami saya, lalu jabang bayinya, papanya, semua yang jelek-jelek, yang jahat ada dalam tubuh saya, ilahi jabang bayi Widya Studi, binti almarhum Mustoha Satu akan keluar sendiri. Iya, dengan inisiatif sendiri. Jadi saya sebutnya minum airnya suami gitu. Iya. Soalnya saya sendiri nggak bisa Pak. Dan saya kemarin nih Pak Haji ya memang ya mungkin ilmu CD yang dibalik ya. Waktu saya habis beli tiket Rosalia mau ke sini, berangkat sini, saya di bypass itu ada cegatan. Kaget saya, waduh, langsung Ini dimasukkan. nggak punya SIM. SIM saya kan nggak punya, kalau sepeda motor sudah itu cuma SIM mobil aja. Terus pajaknya juga mati. Alhamdulillah, saya baca gitu, saya sadar terus saya ngetes ilmunya Pak Haji. Bismillah. Saya akhirnya merepet ke sebelah kanan, jalan kan saya nggak mau berhenti, takut kita wah ini sudah dicurigai kan gitu ya. Tapi untungnya pakai helm ya. Ya, saya gini, merepet, loh nggak diperiksa Pak. Oh, Bapak melipir. Ya, melipir saya gini. Boso Jawa ini melipir. Minggir, alhamdulillah nggak diperiksa gini. Waduh, ini sempat gitu saya gini. Waduh, udah langsung dimasukkan kemarin kan nggak bisa Pak Haji. Iya. Oh, saya sampai bahasa Jawanya saya berbasmili. Iya. Allah selama melindungi hambanya gitu saja. Jadi selama kadang itu kan ya lumayan sidang juga. Jadi selamat juga akhirnya kayak itu. Saya sudah semua ditangkap bisa sampai, waduh, ini kena ini saya gini tidak berdaya saya gitu. Akhirnya melipir-lipir tidak diperiksa, tidak disetep. Ya pelan-pelan jalan aja itu. Iya. Jadi ya manfaat dari DAI walaupun masih belum seberapa. Kayak gitu-gitu kabul Pak Haji. Terus kalau Cuma cari uang yang tangan juga masih kabur, tapi tidak bisa mengembalikan. Iya. Pernah teman saya Nanti saya ajarin. Oh iya. 1 tahun yang lalu itu saya pinjami uang. Buat Waktu THR. THR anak buah. Kemarin tiba-tiba muncul dia nyuci. Kaget saya, waduh ini duitnya belum tak kembalikan. Wis tak salamin aja sambil digosok-gosok. Deketin langsung tak sambut dia. Wis dia marah-marah. Kamu itu gimana sih pinjam uang? Dari lebaran yang kemarin sekarang nggak dibayar, katanya 1 bulan. Sepurane sih. Ini sih belum ada duit, nanti kalau ada pasti. Wah kamu itu ngomong aja sih kenal. Wis tak salami gitu, dia tidak ribut-ribut, ya sudah terus nyuci mobil. Jadi ya kalau saya pikir-pikir kalau utang-utang sih lancar, nggak bisa ngembalikan lama-lama orang pada waktu kami jami kan gitu. Pinjam Ya. itu kan nggak ngasih lagi Pak. Ya. Gitu ceritanya. Buntu. Dan istri saya ini kalau cucu rewel, dicamain, akhirnya Iya, itu batuk sakit. Pak. Anak cucu itu batuk. Waduh, saya ini sudah siang nggak tidur, malam nanti jam 12 Harus bangun. bangun. Ini batuknya sampai mendelik-mendelik gini Iya. Pak. Terus akhirnya saya gini, celana dalam yang 9 hari pakai kan saya nyimpen Pak. Iya. Di rumah, di toko tak taruhi, di rumah juga taruh untuk sehari-hari itu juga tak kalungi ya nak gitu. Iya, terus sama tak bilangi nyebut nama Allah sama Pak Haji itu pasti sembuh, nggak batuk lagi, nggak kumat lagi, sampai sekarang nggak kumat. Gigi juga gitu saya, gigi itu tak gituin. Jadi meskipun palsu, meskipun yang nggak palsu, nggak akan kumat saya bilang gitu. Iya. Iya, lama-lama habis ya Pak. Nah di toko ini juga gitu nyuci, kan tak tinggal kesini Pak Haji, nyucinya sepi. Oh iya. Biasanya kalau sore kan mau pulang kan tak gosokin itu, pakai 9 hari. Kontrol gede juga terus, itu kan gitu, pasti rame-rame gitu. 2 hari nanti saya lihat laporan berapa. Waduh cuma dapat 15 mobil. Wah ini bayar bank detail aja sudah habis belum untuk makan ini. Jadi gitu. Kita lihat sini tadi laporan berapa dapat nyuci. Cuma 15 Mas.
biasanya kan bisa 25. Kalau Itu kan saya- lumayan gitu kan. Biasanya saya di sana kan tak gosokin, tak siramin air yang belum kan sebelum pipis itu kan harus. Kan masih ada celana-celana yang saya taruhin papanya bareng. Kok masih itu ya kan nggak ada orangnya Pak. Gampang tas ajarin ya. Ya, Siap, ya. siap. Jadi ya Sama rumah ini saya harus tahun ini loh Pak, tahun 2006 ini besar saya harus punya rumah. Bisa. Ya. jujur aja saya berangkat sini ini kontrakan lu Bang Titil ini pinjam mau tak pakai bayar kontrakan. Tak buat Pak sini. Suwit ke sini wis kata wis berangkat aja lah sudah bismillah gitu aja wis. Kan sudah saya bayar 14 juta. Kurang 2,5 gitu loh. Jadi ya, saya ngambil Bang Titil tak buat sangu sih. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ibu nanti saya ajarin ya, Iya, sama bapak iya, ya. Pak. Iya. Iya Pak. Jadi Harus, intinya bapak kan pertanyaannya ke saya, kenapa hajat saya yang besar kok belum terkabul? Iya. Iya betul betul. Pertanyaan gitu kan? Iya betul Pak. Tapi yang hajat bapak yang kecil-kecil sudah terkabul. Iya betul ya. Yang batuk, yang Iya. sakit gigi, Iya Yang betul. panas. yang nggak ketilang polisi, Iya betul Pak Ci. ya kan, yang badannya panas itu terkabul yang kecil-kecil. Iya. Kenapa kok yang besar 10 miliar belum terkabul? Betul ya Pak Ci. Ntar saya ajarin ya. Siap Pak Ci. Oke? Sama Iya, kan ada ini apa? Ada sayembaranya Pak Haji yang 1 miliar. Oh iya, beres. Saya ikut. Boleh. Iya Pak Ci. Boleh. Ntar saya ajarin ya. Ya. Iya, siap. Yuk, Bapak, mic-nya mana? Udah. Nama, tinggal di mana, hajatnya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Murdoko, asli dari Depok. Ya, aslinya sih dari Murdoko. Pekalongan aslinya. Oh, Pekalongan. Ya, tinggalnya yang di Depok, Pak Ji. Oh iya, umur berapa? Umur 64. Oh iya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya jualan ayam sama tempe, ayam potong, Ayam potong. Mentah ya? mentah. Oke, jadi Bapak beli ayamnya hidup, Ya. dipotong di rumah, Ya. nanti dijual ke pasar. Ya. Oh iya. Sama tempe. Mm-mm. Tempenya bikin atau ngambil dari pengrajin? Bikin, ada yang kerja. Oh, di rumah bikin tempe. Ya. Oke. Terus apa hajatnya Bapak nih maksain ke RDAY? Hajatnya itu Pak, ya saya dulu waktu usaha lagi maju, ya lagi maksimal, itu ya tempe habis kacang sekintal setengah Pak. Ya sekarang ya tinggal 40 kilo. Bikinnya. Ya, ayam dia dulu habis ke 150 bisa nyampe ke 200 Ekor. sekarang apa 10 ekor Pak, kadang habis kadang enggak. Nah itu yang ya saya rasakan sejak ada corona Pak. Nah itu jadi udah mulai ya corona kan beban masih gede Pak. Cuman penghasilan kan makin menurun. Nah itu mobil, 2 mobil habis kejual buat nombokin ya kan, nyampe rumah ini juga kejual juga ya habis. Nah efeknya Pak, ya makanya saya ngikut ya dengerin gitu di YouTube itu mau ke tempat Pak Haji kayak mentanya pencerahan. Nah waktu itu saya udah kesini ke pencerahan. Ya habis itu mau nanya apa-apa, ya waktu keburu habis. Habis itu nggak tahu waktunya ya berapa jam-jamnya itu. Enggak sih, cuman enak ya dengerin gitu Pak Haji ngomong jadi udah waktunya udah habis, ya udah nggak apa-apa. Lah yang keduanya kita nggak ketemu sama Pak Haji, Pak Haji lagi begini lagi privat. Ya saya cuman ya ngasih anak yatim aja. Oh iya. Udah saya ya langsung pulang. Oh iya. Ya anak ketiganya ya ini. Ya ketiga kali ini Pak. Nah yang maksud saya mau tanyakan. Kenapa dulu bisa 200 ekor sekarang cuma 10 ekor? Ya. Kenapa dulu bisa 2 kintal sekarang cuma 40 kilo? 40 kilo. Ya. Kenapa?
Nah itu Saya jawab ya, kenapa itu bareng sama ini ya. satu. Yang keduanya, Ya. ayah ini menahan emosi orang perempuan, Pak. Bapak Ya, nahan emosi istri. nah emosinya kan orang perempuan kan ini ke Haji, ini kata Pak Haji bilang kan, emang orang perempuan ya, kalau orang laki nggak ada duit ya mulut mulu yang nyap kan itu. Ntar ya giliran orang laki udah punya duit ya kata Pak Haji, istri saya aja dia tidurnya di bawah selakangan bapak. Iya. Apa bener? Bener. Nah ya pingin. Istri saya Pak itu hobinya ngemot alat kelamin saya. Nah yang jadi ya benggala Pak. Saya kan dengerin YouTube begitu mau ya datang ke sini nggak disetujuin. Istri. Ya sama istri sama anak. Semua Ini Pak aja nggak kan. pamitan. Iya kan waktu saya diriin RDAY nih. Kan nggak ada yang setuju. Istri Ya. saya nggak setuju, anak saya nggak setuju, ibu saya nggak setuju, kakak saya nggak setuju. Nggak ada yang setuju. Kenapa? Karena kan saya SD Impres. Ya. Bukan kiai, bukan habib, Ya. bukan saya cuman haji aja tahun 2000. Ya. Haji tahun 2000. Titel saya cuman haji tahun 2000. Tak bisa dibilang sama istri saya dibilang sama anak saya dibilang sama ibu saya dibilang sama kakak saya. Saya lahir tahun 70. Ya. Usia saya 24 tahun, saya udah jadi direktur, Pak. Ya. Di bank. Alhamdulillah itu. Nah, berarti saya bisa dong Ya. bikin RDAY, saya bilang gitu. Ya. Orang umur 24 saya udah jadi direktur kok di bank di Citra Geraha lantai 10 di Gatot Subroto saya udah jadi direktur usia saya 24. Masa saya nggak bisa? Ya. Itu nanti orang nanya kamu neranginnya gimana katanya gitu. Ya, neranginnya pakai ilmu kearifan lokal lah. Mana orang percaya katanya. Ya. Percayalah. Harus percaya dan pasti percaya. Kamu kan SD, pasti percaya. Percaya tuh ada presiden, ada menteri, ada kapolda, ada pangdam, ada dirjen, ada danjen, ada gubernur. Tuh pada datang antri, coba aja lihat. Jadi nggak taunya Pak, keyakinan harus nomor 1. Siapa nyangka Pak Prabowo bisa jadi presiden 2024, 2025, 2024, 2022? Nggak ada yang nyangka. Orang dari pemilihan waktu Partai Golkar dia mau jadi presiden nggak jadi. Gagal. Ya berapa kali jalan Pak ya. Jadi wakil presiden Megawati nggak jadi. Tapi kan dia bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Berapa kali tuh? 5 kali dia ijab. 5 kali bangkit. Lah kita baru berapa kali? Ya. Bangkit bos. Begitu juga saya sama istri saya. Tapi setelah saya udah naik Robicon, naik Hummer, naik Alphard, naik mobil Dodge Journey, Pajero saya 3, Fortuner terbaru saya 3, CR-V hybrid saya 3. Baru anak saya percaya. Ya taklok kok ya. Iya. Nah itu Kayak Pak. kemarin anak saya bilang, Papa, aku pengen ngambil spesialis saraf. Kalau penyakit dalam kan Papa ada pasiennya dokternya. Sakit jantung ada pasiennya dokternya. Paru-paru ada pasien dokternya. Anestesi ada. Saraf Pak, entar ada. Kok ada? Iya nanti ada. Benar. Ibu Dewati berobat. Iya. Nggak taunya putrinya spesialis saraf profesor konsultan lagi di UI. Alhamdulillah tuh kemarin direferensiin. Udah anak saya ngambil saraf, spesialis saraf. Yang kecil ya Pak? Yang nomor 1, yang nomor 2 ngambil itu kandungan. Yang 3 masih umum. Jadi Nah, itu, nomor Pak, 1 kuncinya harus yakin. Jadi Bapak harus pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti. Pak, maaf ya. Tadi ada orang luwuk
Timur. Makassar. Jadi dari Makassar masih ke dalam lagi Luwuk Timur. Ya. Dia tinggalnya di hutan. Ya, di dalam hutan. Berkebun. Tapi dia nonton YouTube saya. Ya. Itu subhanallah Pak, jalannya ada aja. Dari Luwuk Timur ke sini itu biayanya nggak murah Pak. Tiket aja pesawatnya aja harganya 1,8. Hampir 2 juta tiket pesawatnya. Itu berangkatnya doang, belum pulang pergi. Yang promo. Yang nggak promo 4 juta. Iya, yang nggak promo 4 juta. Iya, belum ketipu dia. Dia kan ketipu. Jadi dia pesen cari tiket yang murah. Nggak taunya pas ke bandara dicocokin nggak ada. Dari Luwuk Timur Pak dia berjuang. Dia praktekin ilmu RDAI udah luar biasa. Tadi baru datang ke sini. Saya bilang, udah Bapak sama Ibu tidur di sini. Besok ikut di Jogja. Saya bilang, saya kasih gratis. Tiketnya harga 1 juta kan pulang pergi Jogja. Saya kasih duit 1 juta. Ibu ikut, Bapak ikut. Karena di Jogja ada testimoni Mbak Nadia hajat cair 1 triliun. Ya, Mbak Nadia hajatnya 1 triliun cair. Haji gratis Mbak Nadia, umroh gratis, mobil gratis, rumah gratis, motor gratis. Ini yang terakhir nih Pak. Suaminya gratis. Jadi dapat suami baru dia. Alhamdulillah. Nah besok dia ngajar di Jogja, acara besok di Jogja. Bapak harus ikut. Pak, duit saya kan buat pulang. Saya bilang udah tenang aja. Pulang saya ongkosin. Berapa tiketnya ntar dari saya semuanya. Pulang sampai Luwuk saya ganti. Ketipunya saya ganti. Nginep di sini gratis sebulan saya. Nah Bapak sekarang ikut ke Jogja. Ya tadi saya kasih tiket. Berangkat tuh. Udah masuk lagi. Dari Makassar. Udah 4 kali ke RDAI nggak pernah ketemu saya. Karena saya lagi sakit. Saya lagi di opname. Kan soalnya bayangin Bu, Pak maaf. Pasien 11-11-nya disantet. Apa nggak oleng saya? Kaki saya bisa segede gajah. Ini sekarang udah normal. Dianya sembuh, sayanya sembuh. Kok iso no? Waduh. Iya. Makanya saya bilang, potong kerbau. Pasti ini ada santetnya di kebo. Di perut kebo, pasti ada santetnya. Bener Pak, kebonya dipotong, dalamnya mau tahu kawat berduri. Paku. Bagus nggak datang sama obeng ya. Ini ono buka bengkel nang jero. Jadi Bapak mau tahu gak sama Ibu kelemahannya? Karena Bapak kelemahannya tidak mengaminkan takdir Allah. Bapak, Ibu, Bapak tidak mengaminkan takdir Allah. Kan ayatnya gini Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Di Al-Quran ayatnya gitu Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Dan tidak mensyukuri nikmatku. Keluar dari kolong langitku. Keluar. Dan cari Tuhan selain aku. Itu ayatnya keras Pak di Al-Quran. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Dan tidak mensyukuri nikmatku. Keluar dari kolong langitku. Dan cari Tuhan selain aku. Nah hampir 100% tamu-tamu RDAY. Dan yang bukan tamu RDAY. Yang terpuruk makin terpuruk. Karena dia nyalahin COVID dan pandemik. Padahal COVID dan pandemik itu ciptaan Allah. Bukan kesalahan fatal. Tapi kan kita selalu. Iya nih usaha gue terpuruk gara-gara COVID. Itu langsung dicatat sama Allah. Langsung terpuruk. Nggak boleh. Justru saya dengan COVID. Saya bisa kaya raya Pak. Dengan adanya COVID. Pabrik obat, farmasi kaya raya Pak. Dengan adanya COVID, orang jualan minuman galon, minuman itu mineral, kaya raya. Kenapa? Karena Wisma Atlet kan penuh tuh, orang pada minum. Dengan adanya COVID,
orang yang jual alkes Ya. sogeh, kaya raya. Dengan adanya COVID, susu cap beruang laris. Dengan adanya COVID, minyak kayu putih laris. Dengan adanya COVID, jahe mahal. Jahe imprit Waktu jahe mahal. merah itu. Hah? Waktu itu ramenya gitu jahe merah. Jahe Pak. merah rame. Dengan adanya COVID, semua yang namanya toko obat wus naik. Iya, jadi jangan. Nah, kita kelemahannya Bapak, Ibu dan Bapak menyalahkan kondisi. Padahal kata Allah itu semua atas seizinku. Karena apa? Karena pabrik farmasi setiap hari sedekah subuhnya ke RDI nggak putus. Karena yang punya itu apa namanya tuh yang dulu bikin apa? Yang buat ya sanitizer apa? Iya. Ya, itu cairannya apa namanya? Ya, itu sedekah ke RDI sama masker. Itu pesen ke RDI, fik. Sedekah kayak semua pada sedekah Pak ke RDI. Makanya kan kita ijabin tiap malam. Sogeh Pak. Nah, kenapa kita nyalain COVID? Orang hampir Pak kalau saya lihat tamu RDI yang pada nyalain COVID, yang nyalain gara-gara pandemik, usaha saya jadi turun. Itu ucapan adalah doa. Bener Pak turun. Nggak boleh. Justru dengan adanya COVID luar biasa. Bapak coba lihat. Dengan adanya COVID kan pabrik farmasi kan 3 shift. Masker 3 shift. Itu yang buat cuci tangan apa namanya? Ya, laris. Ya kan? Sekarang boro-boro laku. Nggak ada yang laku tendang. Biasa murah jadi mual, Pak. Apa? Biasa murah kan yang itu apa? Merek-merek apa itu? Ya, sabun mandi Detol, sabun mandi mahal. Semua orang pada bawa sanitizer. Semua. Dulu Pak kalau kita naik bus ada itu tutup kalau Hasim bubar tuh satu bus. Gak ada yang batuk. Jadi intinya gini Pak. Coba Bapak tobat, minta sama Allah, mohon tobat. Ini semua bukan karena pandemik, bukan karena COVID, tapi ini atas izin Allah. Jadi kalau bisa COVID diperpanjang, pada minta diperpanjang lah, ya kan? Yang korupsi kan pada itu, nggak pada di penjara. Di penjara ya baru sekarang ya. Kenapa? Ya nah karena itu Pak. Waktu munculnya ya penyakit itu, ya saya belum ya nanggapin saya permasalahkan itu belum Pak. Nah awalnya usaha menurun itu rumah tangga selalu cekcok Pak. Iya, pokoknya gini Pak. Tiap hari nggak tahu ada masalah ini, masalah itu, masalah kecil dia apa gede-gedein. Makanya Sampai gini Pak. ribut, berantem mulut mulu. Bapak harus kasih istri duit yang banyak biar istrinya takluk. Semua perempuan dia akan begini kalau dikasih duit banyak. Tapi kalau nggak dikasih duit banyak dia begini Pak. Caranya gimana? Nah, makanya ya saya datang ke sini kan kepingin ngerti ke caranya Pak yang susah Itu kan. dulu Bapak minta maaf dulu sama Allah karena Bapak kan udah lancang. Bapak udah prasangka jelek sama Allah. Kan di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Bapak nggak prasangka baik sama Allah. Caranya apa? Habis COVID kok jadi begini ya usaha saya. Itu Ya itu memang ada Pak. Nah. boleh. Makanya kan dulu Pak, zaman dulu itu ada keponakannya Nabi Zakaria namanya Maryam. Dia hanya duduk di singgasana, mulutnya diplester, nggak ngomong dia. Nah ditiru sama Nabi Zakaria 3 bulan, 99 hari plakban, hamil istrinya yang mandul. Nah coba Bapak, Ibu, Bapak mulutnya diplester, 99 hari aja nggak komen. Ini kan Bapak dan Ibu gatal kalau nggak komen. Tapi
tapi sekarang insya Allah nggak komen Pak. Iya sama kita juga ya Pak udah Nggak pelajari komen. itu. Kalau sekarang bukan komen namanya Apa? cangkem. Ya udah dia ngikutin ajaran Hah? dia apa Oh nyangkem. dari Pak Haji Ya. Pak. Ya masalah ngucapin alhamdulillah sampai 99 itu udah saya jalanin Pak. Pak, oke, Bapak alhamdulillahnya udah dijalanin. Tapi Bapak nggak akan terangkat dari keterpurukan. Kenapa? Karena lukanya Allah tuh belum disembuhkan. Allah tuh luka Pak. Merasa dia, kata Allah, lo udah nyinggung gue loh. Kan ayatnya berprasangka baiklah kepada aku. Tapi kan kita dipupuk-pupuk. Coba jadi begini usaha gue. Nggak boleh Pak, ini semua. Sebenarnya Bapak tahu gak kenapa terpuruk? Ibu terpuruk. Itu doa saya tiap malam kalau tahajud. Biar Bapak dan Ibu pada terpuruk. Karena kalau nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDAY. Ya mesti kesini Pak kalau berhasil. Sebagai guru saya. Nggak mungkin nggak kesini Pak. Jadi Bapak, Ibu tinggal minta ampun aja dulu sama Allah. Ampuni Sudah saya. Pernah ya Pak ya? Lah buktinya belum terkabul. Iya Berarti lo minta belum- ampun udah Pak. Lo Saya- gini, saya udah sendiri, Pak. ampun, buat lagi. Udah ampun, buat lagi. Udah tobat, buat lagi. Jadi namanya tomat, betul? Apa itu tomat? Tobat kumat. Katanya pas lahiran, Pak, ojo mentang mane yo Pak. Besok mentang mane, ping loro. Pak, wis loro wae ya Pak. Mentang mane, ping telu. Pak, loro. Mentang mane ping papat. Oh, cangkemmu kata. Jadi lo tuh tobat, ngomong lagi. Tobat, coba selama tobat jangan ngomong lagi dalam hari ini prasangka jelek ke Allah. Jadi Jadi tobat yang telanjang itu Pak Haji. iya pertobatan, mohon ampun. Tapi udah jangan. Ya pancing-pancingnya itu ya, dari orang perempuan nih Pak. Ya mancing-mancing emosi, mancing-mancing Pak. ini itu, mancing masalah. Jadinya ya tadinya sholat kita tobat udah ya, saya pelajari. Itu tetap nyap-nyap ada aja gitu permasalahannya sama. Ya saya waktu pertamanya ke sini kan ya mandi pandan. Udah ya saya ya udah jalani sebulan ya perkiraan gitu 2 bulan ada ngomel mulu Pak. Pak, kalau istri Bapak nggak goda, gue nggak setuju. Semua perempuan Pak, mulutnya begitu. Karena perempuan mulut atas akibatnya jadi ribut. Tapi kalau pakai mulut bawah hasilnya Manut, menurut, katut. karena istri Bapak belum tahu ilmu RDAY, ibu yang udah tahu, ibu bisa praktekin. Nah, Bapak jangan pasang Pak pakai kapas begitu. Saya juga begitu Pak. Ibu saya lebih sadis lagi. Tutup gak tuh kandang RDAY? Tutup. Bikin susah aja. Orang pada berobat gratis, orang susu dibayar 100.000 kok seliter. Kok orang berobat pada nggak mau bayar? Tutup. Nggak saya tutup Pak. Tetap aja saya bikin terus. Terus saya bikin. Tahun 2000 Pak, ini ngerintis tahun 2000. Sekarang 2026. Jadi kalau orang bilang RDAY kok masih bertahan 26 tahun bos. Seperempat abad. Iya betul. Nggak mungkin lah, kita kuat. Walaupun anak yatim RDAY diambil, dicolong. Tamunya RDAY dicolong. Ustadznya RDAY dicolong. Supirnya dicolong. Pendampingnya dicolong. Anak yatimnya dicolong. Uangnya RDAY dicolong. Tapi kita masih bertahan. Nggak satu loh Pak yang nyolong. Kakap-kakap. Awalnya dia datang ngemis-ngemis. Akhirnya jadi maling. Tapi kita tetap masih jalan. Tenang aja Pak. Jadi kalau saya lihat. Bapak tuh kegoda sama setan. Ya, Salah satunya ke ya pancing saya jenggot. akuin memang Pak banyak godaannya. Apa bertubi-tubi sih Pak? Ya Jadi saya biarin, Bapak berusaha. masih diserang sama istri. Saya yang nyerang tahu istri, anak saya 3, ibu saya, kakak saya. Nih 6 lawan 1. Sekarang Bapak lihat, ibu saya, ada kakak saya, istri saya
Tenang aja. Ya Bapak itu jangan saya takut. juga nempak gak termasuk istri. Ya udah biarin. Kalau lo Ya, nggak kuat, lo mencoba. terpuruk. Percuma kalau gua ajarin. Ya Elunya juga mancing-mancing emosi Pak. lawan, Pak. Saya juga lawan. Kuat. Kalau Kuat. menurut Pak Haji, saya ini sebagai istri gimana ya Pak Haji? Bapak, ibu tobat dulu sama Nah, Allah. maksudnya gini Pak Haji. Jadi saya sama suami itu Pak Haji, karena suami sudah masuk Islam, kan saya merasa pasti saya di akhirat nanti saya kalau meninggal surga ya. Tapi dengan ini suami itu sering membuat ini Pak Haji, maksudnya masalah. Masalah cuma saya kayak gini, Pak, aku saking aku ngikuti ilmunya Pak Haji. Saya bilang gitu Pak Haji. Karena saya mau ML, tak ajak ML ya. Dia nggak pernah Pak Haji. Tapi memang keadaannya gini, kontrakan ini kan cuma 2 kamar Pak Haji. 1 kamar itu kecil penuh dengan, dulu rumah kan besar Pak Haji. Nah, akhirnya sama anak perawan, sudah perawan ini tadi jadi 1 Pak Haji. Jadi kamar 1. Ya, gimana mau ML Pak Haji? Repot. Kalau baru anak saya kuliah gitu, siang-siang tak ajak gitu Pak Haji. Nah itu aja saya, dan juga kata Pak Haji, papa itu nggak boleh gitu. Kalau saya ngomong gitu ke papa terus cemberut kan gitu Pak Haji. Karena gini, diam-diam perhiasan sudah saya ada masalah ya Pak Haji. Perhiasan ya udah ini perhiasan. Perhiasan itu hampir 100 juta Pak Haji digadekan. Nah, akhirnya saya bilang gini, Pak, sudah mbok bungai. Iya, engko tak telepon. Yang lama-lama Pak Haji, hilang Pak Haji, dihilangkan Pak Haji. Jadi nggak jengkel gimana, sudah nggak pernah belikan, saya beli sendiri. Waktu itu kan saya dulu masih mudanya kan sering ngeriditkan ini kan gitu Pak Haji ya. Jadi dia tuh, saya bilang gini, udah saya nggak, kamu kasih uang banyak-banyak nggak apa-apa. Dulu kan masih sukses, kalau kirim oli kan kontaineran Pak Haji. Nah, habis itu saya bilang gini, udah cukup buat belanja, saya bilang gitu. Sisanya kamu tabung buat bayar modal, kan saya modal nggak dari orang tua Pak Haji, modal itu pinjem bank-bank semua kan gitu Pak Haji. Akhirnya saya bilang gitu, loh dihilangkan, ya Allah Pak, rumah dari orang tua saya juga wis hilang, dihilangkan di bank, sekarang perhiasan terus sampai nggak pakai apa-apa Pak Haji saya. Akhirnya ya wis legawa wes, saya bilang gitu, wes tinggal 1 usaha di Perak ini, lek laku bawaan uang ini, wes pama beliau lagi, ya beliau lagi sekarang Mas mahalnya kayak gini, jadi berapa ini cumanan. Jadi saya tuh kadang-kadang gitu, ingin saking saya itu pakai ilmunya Pak Haji, gak mau papa tukaran terus Pak, wis aku lebih baik wis pisah aja sampai gini Pak Haji saya itu. Nih, saya potong ya, saya potong. Kelemahannya Bapak, Ibu sama Bapak kelemahannya 1. Tidak pernah mengakui bahwa ini semua udah atas seizin Allah. Titik, dah itu aja. Jadi mau itu bahagia, itu udah seizin Allah. Mau itu minus, itu udah pasti seizin Allah. Baik itu negatif, itu udah seizin Allah. Jangan dibahas, ini kan dibahas. Nyalahin suami, nyalahin istri karena dia nggak sejalan, jangan. Ini pasti udah seizin Allah. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi prasangkanya baik terus ke Allah. Saya juga begitu. Pasti udah seizin Allah. Saya nggak didukung sama ibu saya nggak didukung sama kakak saya nggak didukung sama istri saya nggak didukung sama anak-anak saya. Ini pasti udah seizin Allah. Tapi saya lawan. Pasti ada solusinya. Ada solusinya Pak. Ibu saya berangkat umroh berdampingin anak yatim. Kakak saya berangkat umroh dampingin anak yatim. Istri saya berangkat umroh bersama anak yatim. Tiap tahun kita berangkat umroh dari tahun 2000. Puncak-puncaknya tahun 2011 sampai sekarang. Pasti udah seizin Allah. Sekarang guyup. Istri saya ke kandang, betul. Dulu boro-boro. Peduli amat lu. Nggak ada. Kira godaannya begini Pak. Saya kalau dimarahin sama istri. Ya sekarang istri marah Bapak udah seizin Allah belum? Udah.
Ya saya udah Terima nangkep, Pak. dulu. Bapak Ya, terima saya izin dulu. Allah. Mulutnya Cuman iya, cangkemnya sehari diplester. Ya, udah sehari aja cukup. Itu enggak, Bu. Hari ini masih ini aja, ini mulai Misalkan masuk gini tahun Pak, misalkan Bapak 2026. terkabul ya. Misalkan Bapak terkabul cair 10 miliar. Saya yang nentang Allah. Jangan dikabulin dulu. Ya. Saya mulai duluan yang masuk nolak. ya, 2000 Misalkan dulu, Bapak Pak. sama Ibu nih mau cair 10 miliar. Saya dulu yang nentang. Jangan kabulin dulu Allah. Saya nggak setuju. Maksud saya terima dulu bahwa ini semua udah seizin Allah. Ini semua udah seizin Allah. Jadi ke orang mana? Harta habis. Dagangannya yang sekarang sedikit. Hartanya diambil orang. Kayak orang mana? Nanti kalau Allah bilang lepas. Tak. Anak yatim saya dicolong sama tamu RDAY. Tamu saya dicolong sama tamunya RDAY. Jadi tamu dicolong. Yang nyolong tamu. Jadi tamu saya ngambil tamu-tamu RDAY di sini. Mempengaruhin. Supir saya dicolong. Yang ngajar anak yatim dicolong. Nggak satu. Terakhir puncaknya kemarin. Ada kali 6 ustadz saya udah kabur. Pendamping semua anak yatim saya udah lebih dari 500. Kan yatim saya semua 2000. Tapi pasti ini udah seizin Allah. Dengan begini saya jadi makin dekat sama Allah. Dengan begini saya jadi makin solid sama Allah. Dengan begini saya jadi makin itu. Jadi Bapak jangan bilang istri saya marahin saya, istri saya nggak sejalan sama saya, istri saya ngomel-ngomel. Udah itu namanya komen, itu namanya kepancing jengkel. Jadi sifat 18 Bapak belum lulus, Ibu sifat 18 belum lulus, Bapak sifat 18 belum lulus. Caranya apa biar lulus? Diplester mulutnya. Nah itu Pak, ini 20 hari 21 apa ya? Ya dari mulai masuk ya 2026 nyampe hari ini Pak. Sepatah kata pun enggak ya saya jawab ya enggak, ladenin emosi ya enggak, mau ya istri ngomong ngalor ngidul udah saya anggap aja ya saya dibikin berusaha senyum enggak nih saya apa coba sampai kapan kok enggak habis ya gitu Bu. Nah, makanya mau ke tempat ke Pak Haji iya, pakai nyari ilmu solusi, nyari pendapat gitu gimana. Pakai ilmu RDAI ya, bodoh gitu. amat. Pakai ilmu RDAI namanya ilmu bodoh amat. Nah iya. Bapak kan enggak, walaupun mulutnya diem, tapi hatinya kan masih nggerutu. Ininya otaknya masih ingat kejadian dulu. Walaupun kata gitu Allah, persen, ya memang Pak, ya namanya di apa nih omelin tiap hari tiap ketemu ya namanya manusia ya tetap ya berusaha ya bertahan kata Pak Haji kan ya belajar legowo itu udah setiap hari saya pelajari legowo nggak marah nggak nanggapin Bu nyampe hari ini Bu enggak pernah nyapa tapi Bapak nggak berusaha. Kalau saya Pak, kalau saya cepat cooling down, cepat normal lagi karena saya pakai ilmu kearifan lokal, Pak. Saya pakai ilmu kearifan lokal. Gimana ilmu kearifan lokal? Saya rendam alat kelamin saya, nih. Saya rendam. Nih, saya rendam alat kelamin saya. Airnya ini saya bikin istri saya tuh hobinya makan apa? Hobinya dia pepes. Saya cemplungin buat mepes. Jadi istri saya makan pepes. Lamanya ke berapa hari Pak turun depan itu? Nggak pakai hari, cuma sedetik. Karena kalau berhari-hari nanti jadinya pada bocor karatan. Oh pada karatan tuh karena kelamaan. Sedetik aja cemplung. Saya sama suami ini sejalan kayaknya Pak Haji. Cuman ya saya cerita sama Pak Haji. Sejalan. Makanya ini iri gini. Ibu kan masih bisa mendukung suami. Iya, saya mendukung suami. Saya Bapak mesti action dulu Pak. Saya remas nih alat kelamin istri saya nih. Saya remas alat kelamin saya nih. Nah istri saya lagi batuk-batuk. Saya pegang jidatnya. Badannya hangat mah. Iya tadi
itu kena gerimis. Padahal ini habis saya remes alat kelamin saya. Gitu ya. Begitu juga saya sama ibu saya remes buat salaman. Makanya sekarang saya udah gak mau salaman lagi sama tamu. Nggak ada salaman, boleh keluar. Kok gitu Pak Haji? Ntar senjata makan tuan. Nggak ada. Keluar, nggak ada salaman. Nggak ada salaman, keluar. Kok tahu Pak Haji? Ya kan kita praktekin juga dong. Saya salaman sama kakak saya. Saya datang ke rumahnya, saya salaman sama kakak saya. Udah, saya bikin rendeman. Saya beli itu, apa namanya, ayam gulai. Air rendeman gulai saya campur ke ayam gulai. Ijabnya apa coba sih? Ya. Nurut, manut, Manut, katut, katut. sayang, setia, dukung program saya. Oh. Keponakan saya juga gitu, hobinya kepala ayam. Ya. Ibu saya sukanya bruto. Nah pada saat ngungkep sama bumbu ayam, pakai air cebokan saya buat ngungkep. Jorok gak? Ya nggak jorok lah. Namanya buat berlaku terus. Apa sebelum mandi? Apa sesudah mandi Pak itu? Sebelum mandi. Oh, sebelum mandi. Kan banyak yang pada nentang. Pak Haji, kenapa mesti pakai air asinan? Lu jangan banyak bacot ya. Lu lahir dari mana? Dari lubang memek istri saya, lubang memek ibu saya. Ya, lo dibuat dari mana? Dari lubang itu. Ya lo juga selesai masalahnya dari lubang itu dong. Orang sumbernya dari situ, kita dibuat lewat lubang itu. Kita dilahirkan lewat lubang itu. Dan selesainya masalah dunia, ya lewat lubang itu. Kok malah diributin, jorok lah, tabu lah, bla bla bla. Jangan dengerin. Anak istri begitu Pak. Ya lo bikin dong pakai alat kelamin lo itu, kan dibikin. Iya. Udah jangan ikut-ikutan. Itu di YouTube itu nggak pasti. Kalau misalkan dengerin dia, kalau lo dengerin dia, ya nggak apa-apa. Tapi hidup lo kan begini. Coba anak lo juga susah, boro-boro naik Alphard, paling lihat Alphard. Tapi kalau nanti lo buktiin, orang Pekalongan, pedagang tempe, pedagang ayam, naik Alphard, bohong nggak geger? Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue geger nih. Temen TK Reoni, temen SD, temen SMP, temen SMA. Ini kan kameramen temen gue SMA. Nggak ada yang naik Hummer. Ini temen SMA gue kan kameramen semua temen SMA gue. Nggak ada yang naik Hummer. Nggak ada yang naik Rubicon. Nggak ada yang naik Alphard. Nggak ada yang naik Velfire. Boro-boro Pajero. Malah naik odong-odong. Si goblok. Malah naik odong-odong. Tadi dia naik odong-odong. Jadi lo buktiin dulu bos, bahwa ilmunya Allah itu pasti. Ilmunya Allah tuh pasti. Tapi kalau lo ragu-ragu, ngeluh, gara-gara pandemik, gara-gara COVID. ya ngeluh udah enggak Pak sekarang Pak. Nggak boleh. Ya. Kita nih semua bos, pada ngarepin COVID tuh terjadi lagi. Kenapa? Karena banyak nguntungin ya gitu ya. Banyak nguntungin, yang korupsi makin sukses. Enggak lah, humor-humor. Gitulah bos. Coba bayangin dengan adanya COVID, Wisma Atlet penuh bos. Orang dagang alkes, orang dagang aqua mineral, orang jualan masker, orang jualan tisu basah, orang jualan minyak kayu putih, toko obat semua toko obat juga rame, apotik rame, semua rame antri. Jangan bilang gara-gara COVID. Menurut gue. usaha memang iya Pak. Iya, Apa kita itu orang ngomong apa adanya ya. Iya, Memang gue setuju. awalnya begitu Pak. Gue setuju sama Allah dibangkrutin orang yang pada nyalain COVID. Gue setuju. Kalau bisa dinyungsepin Allah. Kenapa? Ya gak ada terima kasihnya lah. Kayak sekarang orang pada ini nih dagang offline jadi habis gara-gara online loh. Kok gitu ya betul? Ya, Ya nggak sekarang kreatif. Ya. Dengan Lagi adanya pada online kan alhamdulillah. Ada komen masalah ini grab itu sih Bu. Iya, coba kalau nggak ada grab food atau nggak ada, kita mesti jalan makan. Ini tadi saya mau makan gudeg, gue bilang pesen grab food, gudeg, gue pesen gudeg. Pesen gudeg, karena kan gue hobinya gudeg. Gue mau makan apa coba? Oh gue mau makan rujak, pesen grab food rujak. Jadi intinya gini Pak,
Betul. Jadi intinya gini Pak. Berprasangka baiklah kepadaku. Di Al-Quran ayat itu. Lo harus begitu. Kalau ini kan kita enggak. Prasangkanya jelek ke Allah. Gara-gara COVID jadi begini. Lah, justru Allah bikin COVID itu buat ngilangin penduduk gitu loh bos. Daripada dibunuh, ntar kena HAM dibunuh. Mendingan yang bunuh virus. Ya betul. Iya. Kan coba bayangin. Sekeluarga mau tahu apa anak. Ibu, bapak, kakek, nenek 12. Iya. Dengan adanya COVID sekarang tinggal berapa? Tinggal 6. Kan lumayan mati 6. Kok Pak Haji begitu? Ya habis lo nyala-nyalain COVID. Covid itu papanya panas Pak. Alhamdulillah. Sama anak saya yang dokter itu waktu itu masih di Karangjangan. Papa cuk sampai Karena jangan. panas tuh Karangjangan. Langsung. Boleh pulang nanti. Ya boleh. Gitu. Langsung tanda tangan Anak nanti. saya kan dokter di situ Mas. Terus dari gitu akhirnya di RKS itu enggak apa-apa itu saya. Iya. Ini suami saya tak bawa situ enggak pakai disuruh periksa ini langsung ke Bapak biasa apa? Tukang masak saya aja pada saat COVID masuk ke rumah sakit ditolak-tolak. Kenapa? Karena di UGD udah numpuk kan. Iya. Nggak bisa rumah sakit Mulia nggak bisa. Rumah sakit PMI nggak bisa. Di mana-mana nggak bisa. Karena anak saya dokter ada jalur khusus kan. Nah dimasuk. Nah karena pas bekas Habib meninggal. Habib kan meninggal tuh yang di Bogor. Kamarnya kan kosong. Langsung sama anak saya dibikinin memo masuk. Masuk di situ. Nah kanan kirinya kan setiap hari mati tuh. Nah saya potongin tuh sapi tuh. Tukang masak saya 9 ekor saya potongin. Tiap hari saya potongin. Tiap hari kan selama hampir sebulan dia di rumah sakit. Hidup. Sekarang hidup malah pamit. Pak Haji saya mau keluar dulu. Saya mau nikah lagi. Oh goblok. Gue tahu lo kemarin lo. Gue bunuh lo. Goblok lo. Jadi intinya Pak Haji untuk Lo tuh tobatnya kurang. obatnya itu. Iya, pertobatan lo kurang. Kenapa? Dosa lo lebih banyak daripada tobat. Dengan tobat sama aja kita ngoras kolam yang udah karatan. Yang telanjang bulat itu. Iya, pertobatan. Mohon ampun Allah. Selama ini tanpa saya sadarin mungkin saya ada dosa-dosa yang banyak. Ampuni saya Allah. Tobat lagi, ampuni saya Allah. Pertobatan telanjang bulat, ampuni. Tiap malam masakan. Iya dong. Terus saya pakai celana dalam itu Pak Haji ya. Ya. Itu mulai tahun berapa? Pak Supranoto itu 2000. Oh iya lama dah berapa tahun. Lama Pak Haji. Itu menurut Pak Haji saya itu memang ada yang Nyantet lah. Bahasanya iya. udah begitu. Itu saya men itu sama segini. Itu sudah bertahun-tahun Pak Haji. Terus bapaknya kenalan reskrim kan. Temennya itu bilang, Pak, gimana ya istri saya tuh men kok nggak berhenti. Jadi sampai ceplok darah itu Pak. Pertanyaannya apa? Nah akhirnya saya bilang gini, ini Pak katanya Pak Supranoto Teman Pak, saya itu. seranamu balikin. Belum kenal dia aja itu Belum belum. kena. Terus aku mari ini mari mandi mari ganti Pak. Jadi 1 hari itu berapa bal itu. Nah, habis gitu tidur saya. Ya wes kok Pak, kalau keluar lagi ya Pak, tidur Pak. Terus tiba-tiba mau jam 12 tuh terbangun saya. Pak, bawa scrub ya Pak. Bawa scrub timpalan ya Pak, aku tak nang kamar mandi. Kamar mandi ya kelihatan saya ceplok sampai di WC tuh ya masih banget. Pertanyaannya apa? Terus habis gitu sudah saya ganti saya balik Pak. Akhirnya dibalik celana Balik dalamnya. terus tidur lagi bilang gini, Mama itu saya tiwas bawa scrub, apa gak ada darah gak ada apa. Nah itu loh Pak Haji saya. Iya, jadi celana dalam Iya. dibalik tuh Pak gunanya 1, tidak kena santet. Tidak kena guna-guna, tidak kena teluh, tidak kena. Kedua, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena musibah. Jadi kalau orang mau naik pesawat lebih baik pakai celana dalam dibalik biar nggak jatuh pesawatnya, biar dia nggak mati. Berarti kan saya ada yang membuat ya. Iya, tapi kan celana dalamnya dibalik kan jadi aman gitu loh Pak. Oh. Jadi celana Tapi dalam dibalik selama tuh itu kan wajib saya keluar. buat penangkal. Makanya orang yang pada jatuh dari pesawat karena celana dalamnya nggak dibalik. Coba kalau dibalik, enggak ya. Berarti waktu itu
Ada yang buat ya Pak? Ah? Halo-halonya pramugari itu. Oh iya, halo-halo pakai celana dalam ya. Goblok aja dia nggak pakai. Tapi kalau dikasih tahu kata aliran sesat, ya akhirnya dia jatuh dari pesawat. Celana dalam dibalik, Bos. Iya, Bapak iya. mau nyupir celana dalam dibalik. Iya. Biar nggak kena razia polisi. Kecuali kalau polisi celana dalam dibalik, Ya, waktu sebelum satu kenal- guru. Tadi sebelum- kan Bapak tunjuk ini celana dalam dibalik. Oh iya, satu guru. Lewat. Sebelum mengenal EDAY sempat saya dibantah sama temen. Iya. Kalau kamu dibalik rezekimu bisa seret. Nah, ada yang bilang gitu. Kok aneh-aneh kok Nggak dibalik ada. gitu. Itu katanya begitu. Itu Gus. Ya kayak Gus lah. Kayak kayak Gus. gitu. Iya, dia Bilang takut gitu. tersaingi ilmunya sama RDAY. Oh. Ilmu celana dalam dibalik, Pak, itu udah dipraktekin di Sulawesi Tapi itu. rezeki tetap masuk ya? Iya, udah dipraktekin di Medan, Binjai, bahwa itu untuk ahli santet. Jadi orang-orang yang ilmu santet nggak akan kena kalau pakai celana dalam dibalik. Tapi yang paling bagus adalah untuk tolak bala, celaka. Jadi intinya saya harus pertobatan. Iya kemudian, dong. Untuk puasa bicara lah. Iya mengurangi dong. Supaya tidak. Komen. Jadi itu ya syaratnya. Iya, lu tuh banyak hal, Bos, yang bikin hajat lo lemot tuh banyak hal. Mulut lo dijaga, otak lo dijaga, hati lo dijaga. Otak tuh nggak boleh mikir, komen nggak boleh mikir, hati lo nggak boleh ngeluh. Lo tuh tiga-tiganya ada, Bo. Mikir ada, komen ada, ngeluh ada. Dijaga, Bos. Sama pertobatan. Bohong lo nggak cair 10 miliar bulan Maret. Amin. Bohong. Amin. Amin. Bohong. Makanya orang bilang, Ji, gue udah sedekah 10 juta, kenapa hajat gue nggak terkabul? Gak akan terkabul. Enak aja lo sedekah 10 juta cair 10 miliar. Gue juga mau dong. Nggak begitu juga dong. Itu kan hanya tolak bala aja. Ini enggak, Pak Haji saya udah sedekah 10 juta, kok saya nggak cair 10 miliar? Nggak akan cair. Kalau orang mau sedekah 10 juta, cair 10 miliar kayaknya semua juga mau. Dibela-belain jual aset ya kan? Ya nggak gitulah. Sedekah tuh tolak bala. Sekarang perbaikin dulu hati lo. Perbaikin dulu mulut lo, cangkem lo. Perbaikin dulu otak lo. Salah satu apa? Nggak boleh mikir, komen, mengeluh. Kita kan enggak. Sedekah 10 juta iya mikir juga. Ya wajar dong gue bilang Allah jangan kabulin, gue nggak setuju. Kok gitu? Ya masih mikir kan nggak boleh. Bapak lihat deh, zaman Bapak dulu SD, SMP, SMA. Naik kelas tuh kita pernah. Masa sekarang nggak naik kelas? Pastilah naik kelas, tenang aja. Iya, Mas. Gitu. Oke? Bisa? Bos yang itu ada gak? Tamu-tamu yang itu ada gak? Lo periksa dulu, ada gak? Kalau nggak ada, gue pulang ke Jakarta. Kalau ada, ya udah suruh siap-siap di situ, masukin ruang situ, masukin ruangan situ. Iya. Bapak apa lagi? Berarti saya nanti besar ini harus punya rumah ya Pak? Itu yang bikin lo nggak terkabul. Kita tuh nggak boleh ngomong apa namanya? Pengen nggak boleh, sama tadi apa? Pasti. Harus nggak boleh, harus sama pasti beda. Kan Pak Haji boleh, kan katanya waktu saya sering dengerin YouTube Pak Haji kan pasti tahu. Iya pasti, pindah. jangan ngomong harus. Oh. Harus sama pasti beda. Tulisannya beda gak? Beda. Tapi pasti Beda. ya, Pak Haji. Kalau tulisan beda artinya beda gak? Beda lah. Sudah capek saya pindah-pindah terus Iya. Pak Haji. Lu jangan kalah sama Pak Prabowo, Bos. Iya, Mas. Lu jangan kalah sama jenderal. Jenderal udah pensiun. Jenderal udah pensiun. Pangkatnya letnan jenderal, udah pensiun. Sekarang naik pangkatnya jadi apa? Jenderal bintang 4. Nggak usah gue sebutin namanya. Ada gak? Ada. Orangnya udah mati. Iya. Pangkatnya letnan jenderal. Sekarang pangkatnya naik jadi jenderal bintang 4. Ada gak? Ada. Nggak usah gue sebutin namanya. Orang ini ada meninggal Pak Haji. Udah meninggal. Pangkatnya letnan jenderal. Sekarang pangkatnya dinaikin jadi jenderal bintang 4. Letnan jenderal KKO Ali Sadikin. Ya betul? Letnan jenderal Sapri Samsudin. Sekarang jadi jenderal. Coba bayangin, Bos. Kayak nggak ada orang aja. Orang dipecat. Pangkatnya naik jenderal bintang 4. Ada gak? Ada gak? Ada. Siapa? Pak Presiden kita sekarang. Kok bisa? Ya bisa.
Kan ilmu RDA ya bos. Sedekah sumut harus. Coba lo main ke Pak Prabowo nginjek semut, kalau nggak lo diusir nggak boleh. Nah gitu. Jadi makanin kucing harus. Iya. Sedekah burung harus. Sedekah semut harus. Tenang aja deh bos. Pak Prabowo bisa jadi presiden di usia 74, 75. Apalagi lu bisa makin tinggi umurnya makin cepat terkabul. Jangan bilang makin tinggi makin begini. Aduh usia gue udah begini gimana. Ya ucapan adalah doa. Tobat lo, tobat. Salah ngomong lo, tobat. Kita nih kurang tobat bos. Iya. So tobat. Nah, ampuni saya Allah, tadi saya udah lancang bicara. Ampuni saya Allah, tadi saya udah menghujat. Ampuni saya Allah, tadi saya udah menghina. Ampuni saya ya Allah, tadi saya udah gibah. Ampuni saya Allah, tadi saya udah julid. Nggak boleh bos. Lu tuh kelemahannya ada julidnya, ada gibahnya gitu. Nggak boleh. Jadi ayatnya prasangka baiklah kepadaku. Nah saran saya, Bapak jangan pulang dulu ke Surabaya. Bapak harus ikut ke Jogja. Ikut wisata ke Jogja. Bayarnya berapa? 1 juta. Ntar saya yang bayarin 1 juta ikut ke Jogja. Baru lu pulang ke Surabaya boleh. Atau balik sini lagi boleh. Gitu, kasih dia 1 juta. Alhamdulillah. Ikut ke Jogja. Karena besok ada Mbak Nadia. Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Hajinya gratis. Umrohnya gratis. Iya, saya mobilnya ingatkan gratis, Mbak Ratih rumahnya 3 tahun gratis. ya, Pak Haji, ya? Bukan 3 Tanti, tahun. namanya Nadia. Bukan, Mbak Ratih. Mbak Ratih. 3 tahun baru cair ya? Iya. Makanya saya, masa 300 miliar. Apa perlu saya ini Riyado Pak Haji? Nggak usah. Bisa. Jadi yang Bapak ikut ke Jogja aja. Amin. Bapak ikut ke Jogja aja. Rata-rata yang dengerin testimoninya Mbak Nadia hampir 100% hajatnya pada terkabul. Hampir 100%. Jadi Bapak ikut Mbak Nadia. Mbak Nadia saya tanya. Kok Mbak Nadia bisa cair 1 triliun Mbak Nadia saya tanya. Nanti diterangin sama Mbak Nadia di Jogja. Siap Pak Haji. Bapak nginep di Jogja. Jadi 1 juta pulang pergi plus nginep. Tapi kalau Bapak berangkat sendiri ke Jogja bayar cuma 500 nginep. Tapi kalau Bapak cuma ikut seminar dan ikut tahajud nggak bayar, gratis. Tapi kan Bapak capek, harus nginep lah. Cuman bayar 500 kok hotelnya. Namanya Grand Orchid Malioboro Jogja. Karena Bapak itu pernah ikut dulu privat sama saya di Sentul. McDonald, ya di McDonald. Bapak saya bayarin 1 juta, ibu saya bayarin 1 juta. Ikut. Amin. Hari Jumat besok berangkatnya. Iya Pak Haji. Hari Jumat berangkatnya jam 10 malam dari sini. Bareng-bareng anak yatim yang pada umroh. Jadi semua anak yatim yang saya berangkatin umroh besok berangkat ke Jogja. Nah peluk tuh yatimnya. Iya, ya. Ibu yang peluk, kalau bapak peluk ibu yatim. Jangan. Satu pertanyaan Pak Haji. Ya. Menyangkut soal kasus yang di Bali. Ya sebetulnya saya berangkat ke sini nih jujur aja ada masalah di otak ini yang masalah di Bali. Yang mana kan mau dieksekusi minggu depan. Bapak tinggal bilang aja Mbak Nadia kan cair 1 triliun. Mbak ajarin saya biar nggak dieksekusi apa. Kan dia tahu, dia kan orang bank. Dia hajar 1 triliun kan dia orang bank. Dia bagian funding, nyari duit. Iya, Bohong dia yang bisa ngajarin. Oke? Siap. Sip. Bawa duitnya 1 juta. Bapak bayar ke informasi. Besok berangkat. Nih. 1 juta. Oke? Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terkabul. Amin. Yuk. Pasti. Full. Pak, sampai ketemu lagi Pak. Tinggal praktekin ilmu RDA. Yuk. Panggil masukin yang rombongan. Yuk. Ada nih sedikit nih Pak yang mau saya tanyakan. Iya, lo duduk di bawah. Iya tuh saya. Duduk di bawah. Lo duduk di bawah. Tarik bangkunya. Panggil yang rombongan yuk. Iya tuh saya kan ya ada kata Pak Haji kalau umur udah 40 ke atas udah nggak usah nih kerja. Lainnya saya 64
ya fisiknya buat kerja udah nggak mampu Pak. Ya seminggu sakit 2 hari, seminggu sakit 3 hari. Bapak tobat dulu, kan Bapak punya kesalahan sama Allah. Salah satunya Bapak pernah menghina Allah. Oh, Bapak itu. tobat dulu. Sekarang percuma kalau Bapak nggak tobat. Bapak kan pernah menghina Allah. Menghinanya apa Pak Haji? Lah itu gara-gara COVID, pandemik, dagangan saya jadi nggak banyak laku. Itu kan namanya menghina. Jadi menghina Allah tuh ada banyak hal. Bukan menjelek-jelekan Allah, bukan. Salah satu menghina Allah adalah khawatir, takut, mikir. Apalagi sih? Hah? Menghina Allah tuh apa? Takut, khawatir. Apalagi? Gue lupa tuh ada. Ragu-ragu. Apalagi? Was-was. Bapak nggak bakal Pak kaya raya, nggak mungkin. Kenapa? Karena Bapak pernah menghina Allah. Menghinanya apa? Gara-gara COVID dagangan gue tadinya 200 ekor jadi 10 ekor. Gara-gara COVID gue bikin tempe dari 200 kilo jadi sekarang cuma 40 kilo. Itu menghina Allah Pak. Nggak boleh. Bapak tobat dulu. Nanti kalau udah tobat baru cair 10 miliar. Kalau Bapak nggak tobat cair, gue duluan yang protes ke Allah. Allah jangan kabulin. Dia udah menghina lu. Jangan. Ngapain lo? Udah mukanya jelek. Nggak pantas dia pegang duit 10 miliar. Dia pantasnya megang duitnya 5.000 aja. Lu tuh menghina Allah bos. Nggak boleh. Orang yang suka nyalain COVID, orang yang nyalain pandemik, hidupnya susah. Bapak coba lihat, mana? Rata-rata yang pada gara-gara COVID nih usaha gue jadi terpuruk. Gara-gara COVID nih perusahaan bus saya jadi terpuruk. Gara-gara COVID nih taksi saya bangkrut. Hidupnya susah. Kenapa? Karena nyalain COVID. Kok COVID disalahin? Dengan adanya COVID kita bersyukur, penduduk makin berkurang. Ya kalau nggak ada COVID kan nggak banyak yang mati. Coba kalau Bapak bunuh, kena HAM. Kan penduduk banyak, berkurang banyak kan? Gitu, bersyukur lu Pak nggak kena COVID. Tenang aja bos, jadi lo tobat dulu. Kalau nggak tobat nggak bakal. Pak Haji, kata Pak Haji, usia 40 tahun ngapain kerja? Gue setuju, iya ngapain kerja lah. Tapi kok gue di usia 60 tahun hidupnya susah? Karena lu pernah nyalain COVID. COVID jangan disalahin. COVID itu temennya dia. Tahu gak apa dengan adanya COVID? Wisma Atlet penuh. Pabrik farmasi, kaya raya yang punya perusahaan farmasi. Dengan adanya COVID apalagi coba ayo. Apotek rame penuh. Orang dagang aqua rame, ayo, apalagi gara-gara COVID. Tenaga medis, ayo, payu. Hah? Banyak bonus tenaga COVID. Orang gali kuburan bisa beli mobil. Karena gali terus, ayo. Gara-gara COVID, susu beruang laku. Ayo, gara-gara COVID apalagi coba ayo. Awan cair merah laku. Orang yang jual alkohol laku. Sampai antri-antri alkohol. Gara-gara COVID apalagi coba ayo. Banyak kok yang diuntungin gara-gara COVID. Peti mati laku. Sekarang orang dagang peti mati sepi. Kain kafan rame. Tuh. Kapas laku. Peti jenazah laku. Ambulan laku. Jangan jelek-jelekin COVID lah. Kita nih kadang gara-gara COVID nih. Perusahaan taksi gue bangkrut. Mampus lo. Orang COVID kok disalahin. Itu kan COVID kan seizin Allah Pak. Itu udah seizin Allah. Karena Allah mau ngurangin penduduk. Dengan cara COVID. Bisa juga Allah ngurangin penduduk dengan apa? Perang. Nih kalau besok perang Cina lawan Amerika. Bohong gak merembet ke Indonesia. Apa yang kita punya? Gak berlaku. Orang semuanya habis kok. Kita boleh nabung habis. Duit gak bisa diambil. ATM pada hancur. Ayo apalagi ayo. Supermarket diborong semuanya. Bapak nggak ingat zamannya dulu kerusuhan Mei. Supermarket pada habis, diborong. Dulu aja gue nyari Indomie aja nggak bisa. Beli susu anak gue tuh zaman 98 kan. Anak gue masih bayi tuh gue nyari susu sampai ke Bekasi. Gue pulangnya dari Bekasi kerusuhan. Jadi jangan disalahin Pak dengan adanya COVID, jangan. Orang yang nyalain COVID hidupnya nyungsep. Jadi Bapak coba tobat dulu. Ampuni saya Allah, saya udah menuduh gara-gara COVID. Gue dagang ayam jadi sedikit.
Ampuni saya Allah, gue nuduh gara-gara COVID gue bikin tempe dari 200 kilo, 2 kintal jadi 40 kilo. Ampuni saya Allah, ampuni saya Allah karena saya nggak tahu. Saya tadi dikasih tahu sama Pak Haji gara-gara saya nyalain COVID. Tapi saya lihat dengan adanya COVID, pabrik masker kaya. Sekarang boro-boro pakai masker Pak. Orang sakit yang pakai masker. Orang sakit pakai masker. Gitu. Iya, orang sehat apa? Ngerokok Pak, orang sehat. Orang nggak ngerokok, orang nggak sehat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue di-endorse sama pabrik rokok. Iya, pabrik rokok. Jadi orang yang ngerokok adalah orang, ciri-ciri orang sehat adalah orang yang ngerokok. Kalau nggak ngerokok orang sakit. Ini malah pakai masker. Janganlah Pak, orang pabrik masker juga udah kembang kempis. Ngapain lu untungin? Kecuali kalau maskernya endorse gue baru ya. Gak ada lah. Dulu Pak, tahu gak Pak? Ini tadi yang batuk siapa tuh? Bubar. Sekarang batuk kita gak bubar. Iya, bini gue batuk tadi malam. Ngukur saya, ini bini gue lagi nonton tuh. Iya mah, lo batuk ya mah tadi malam mah? Enggak, gue enggak. Orang bini gue tadi di kamar mandi aja batuk. Ahu, gue gak kabur, diem aja. Karena udah kebal. Dulu baru ada orang batuk, misalkan di bus atau di kereta ada orang batuk, itu gerbong langsung kosong. Takut ketularan. Bersin. Sibuk. Bubar lo. Jadi Bapak nggak boleh nyalain COVID. Dengan adanya COVID kita bersyukur Pak. Alhamdulillah gitu loh. Dengan adanya COVID, alhamdulillah. Pasti ini seizin Allah. Emang yang diuntungin apa sih Pak Haji dengan adanya COVID? Orang masker, dagang masker, penipu masker. Masa masker sampai tender-tenderan apaan? Orang masker tinggal beli aja di warung banyak kaki lima. Kayaknya dulu beli masker susah aja. Masker ada jenisnya N25, NA goblok. Masker apaan itu? Masker tetap aja pakai anduk. Ya. Hah? Pakai apa? Oh Pak Gatot. Iya. Jadi intinya tenanglah bos. Ya. Yuk ibu apa pertanyaannya? Pegang mic. Ibu. Udah Bapak duduk situ aja. Kan belum gue bully. Udah situ aja. Lo belum gue bully tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adit dari Kampung Cibunian. Namanya Bu Mur. Gaduh penyawat ya di napea, nyeri, panas, baal, Bapak Haji. Bisa gak ngomongnya pakai bahasa Papua? Gue nggak ngerti kalau ngomong pakai bahasa gituan. Bahasa Papua. Maaf, ya Indonesia ya. Kesini sama siapa ibu? Sama anak dianterin, anak saya sudah pulang lagi. Oh, iya. Saya udah 2 kali kesini. Kemarin hari malam Jumat tuh. Cuman pulang lagi, nggak ada Pak Haji. Pengen ketemu sekali sama Pak Haji. Saya suka nonton YouTube tuh di HP. Saya pengen banget ketemu sama Pak Haji. Pasti yakin ketemu, pasti yakin bisa bertemu sama Pak Haji. Alhamdulillah sekarang bertemu. Sekarang pertanyaannya apa? Niat hajat saya pengen sembuh penyakit. Sakit apa? Udah lebih dari 5 tahun. Ini Sakit apa? Kebas-kebas. Oh gampang, itu namanya gejala diabetes. Sakit, panas banget. Iya, gejala diabetes. Obatnya mandi jam 00. Iya, suka. Terus Pak Haji, selama ya. 99 hari. Iya, makasih Pak. Mandi jam 00 selama 99 hari. Iya. Sembuh, itu namanya gejala diabetes. Panas, Baal, kebas. kebas, Iya, sakit. iya, Panasnya terlalu ini. Iya betul, namanya Kalau penyakit. udah kambuh saya sampai nangis-nangis. Iya betul. Tiap malam tuh. Iya. Terus niat hajat saya pengen saya dikasih. Jangan bilang pengen, hajatnya Ya, apa? mau. Kata pengen. Orang yang ngomong Yakin. pengen sampai kiamat hajatnya nggak akan terkabul. Nggak ada Yakin pengen. pasti. Saya pengen punya duit banyak, nggak bakal terkabul. Saya pengen kaya raya, nggak bakal terkabul. Iya. Saya pengen punya mobil, nggak akan punya mobil. Saya pengen punya suami, nggak bakal punya suami. Saya pengen punya istri, nggak bakal. Jadi nggak bilang ngomong pengen. Iya maaf aja sih. Pasti. Iya pasti. Ayatnya, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan.
Pasti. Pasti. Mau jual tempat, saya Boleh. tuh dikasih sama Dicebok, orang tua. alat kelamin ibu cebok, siramin ke Iya. tanahnya mau dijual. Maunya mahal. Ya udah ibu Kalau cebok, misalnya nggak ini, ditawar. Iya, Bisa? bisa. Sip. Insya Allah. Bapak apa? Bapak mana? Pegang mic-nya. Bapak nanya gak? Mau nanya Pak, Boleh, ayo. selama ini juga mau jual rumah Pak. Sama, cebok alat kelamin bapak, siramin ke rumah. Kan ada alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Laku, tidak ditawar. Hari ini dibayar tunai. Nanti hari ini bayar tunai. Paling lama 9 hari, paling lama. Ada lagi? Bisa? Yo, ibu apa? Nanti nanya lagi boleh. Mana mic-nya? Assalamualaikum, Haji, maaf saya minta. Boleh nggak apa-apa ya? Apa kaki saya emang apa degil yang berbeda. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Saya to the point aja Haji ya. Saya tuh kan ada masalah dari umur 30 tahun kayaknya sering ditipu. Sekarang umurnya berapa? 79 baru kemarin. 79. Iya. Dari umur 30 tahun. Ada masalah apa? Ya sering ditipu lah sampai saat ini juga. Ketipu. Iya. Sampai saat ini juga saya ini masalah rumah ini Pak Haji. Saya kan dikasih pinjam rumah dengan teman. Udah gitu nanti hari raya nih, sudah hari raya harus menyalakan. Sedangkan rumah saya sendiri itu juga disewa oleh orang, tadi mau dibeli, tapi ya begitu main-main. Jadi Pertanyaannya apa? iya main-main gitulah. Jadi ntar ditelepon juga nggak mau diangkat, nggak mau gimana. Jadi saya nggak tahu ya, karena saya sendiri bekerja apa semuanya sendiri kan. Jadi pertanyaan ibu apa ya, pertanyaannya? bagaimana caranya saya nggak tahu bagaimana. Saya itu udah Maunya ibu gimana maunya ibu? ya saya bisa insya Allah kalau seandainya ada rezeki gitu ya, saya pengen cepet pindah dari situ dan ada kepastian rumah itu bagaimana gitu. Soalnya saya orangnya nggak tegaan. Ibu tinggal colek aja alat kelamin ibu pakai tangan kiri 99 kali mau tidur, colek. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Ibu sebutin mau di mana rumahnya? Ya, Mau di tanah kusir? Mau di karet bifak? di Sawangan paling Ya mau di mana ibu sebut aja. Sawangan. Boleh di Sawangan. Tapi kan rumah saya kan jauh yang mau dikontrak orang yang nggak jelas. Gitu. Ada udah lupain aja udah tukerannya mas 1000 meter yang di Sawangan. Ya. Ibu masih mending, uang saya dibawa kabur sama tamu RDAY. Saya lupain tuh, walaupun kadang seinget lagi. Udahlah, lupain aja deh. Iya sih memang yang dulu juga ya, orang yang nipu saya tuh Udah biarin. Orang yang nipu masuk neraka jahanam. Orang yang ketipu masuk surga. Itu aja. Kan ada ayatnya. Ya, tapi kan sementara ini juga saya jualan tuh suka ngutangin gitu ya. Kadang-kadang kan nggak tega gitu. Pertanyaannya apa? Ya itu obat-obat suplemen Hah? orang. Obat-obat suplemen atau makanan gitu kan. Iya pertanyaan ibu sekarang apa ke saya? Itu kan saya dengar kemarin tuh di TikTok katanya Pak Haji bilang nggak usah ditagih. Nggak usah, kalau ditagih ibu nanti masuk neraka jahanam. Kalau kita ngutangin gitu gimana sana? Ya jangan ditagih, gobloknya aja lu utangin. Oh gitu. Ya iyalah, orang yang ngutangin namanya orang goblok. Kayaknya lo masuk ke galangan goblok. Nggak boleh, Ya, jangan. memang sih Pak Haji karena saya mungkin sendiri jadi pikiran sama sendiri kan. Berarti kalau gitu bang goblok dong. Ah gue setuju. Ya, Rentenir goblok. Janganlah bu, udah udah gitu. jangan ditagih. Kalau dia bayar terima, kalau nggak dibayar jangan ditagih. Kalau ditagih bu masuk neraka jahanam. Udah biarin. Iya. Makanya kalau dagang jangan diutangin. Sementara ini saya untuk seandainya saya mau pindah juga belum megang apa. Ya iyalah orang lo jadi Tuhan kecil. Ngutang orang tukang ngutang itu orang Tuhan jadi Tuhan kecil. Saya sih difitnah di apapun saya nggak pernah saya pikirin capek saya. Nggak dipikirin tapinya lo kesel. Nggak boleh. Tapi emang kadang-kadang saya suka ketawa sambil nangis gitu. Itu namanya orang gila. Iya, karena memang nggak ada yang bicara dengan tembok gitu, mesti apa dengan saya sendiri. Udah lo colek alat kelamin lo. Masih ada gak sekarang pertanyaan alat kelamin lo masih ada gak? Masih nempel. Masih nempel ya.
Segini, segini, segini. Ya, kecil lah. Kecil lah ya, oke. Colek. Kenapa ketawa? Colek. Colek tangan kiri. Kan itu colek terus ke sini. Taruh di mulut. Oh gitu. Bu, orang yang pakai mulut atas hasilnya apa? Ribut. Tapi kalau colek alat kelamin taruh di mulut hasilnya apa? Manut, nurut, katut. Tuh, udah gitu aja. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita udah bawa ke lab. Udah ada sertifikat Sukopindo. Oh gitu ya. Yo, Bapak. Nggak ada. Yo, Ibu. Bapak nggak ada. Yo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ayo, mana? Ayo. Ini saya mohon maaf yang pesannya untuk saya. Kencengan, Bos. Kenceng, Bos, sesuai dengan pala lo, Bos. Licin. Saya juga minta maaf Pak Haji. Hari ini saya juga mohon pamit untuk pulang. Ya. Ya. Mau pulang ke Allah atau pulang ke Rahmatullah atau mau pulang kemana? Pulang ke keluarga Pak Haji. Hah? Ke keluarga. Hah? Keluarga. Gimana keluarga lo? Alhamdulillah aman-aman saja. Hah? Aman-aman saja. Pasuruan, di Pasuruan Jawa Timur. Oh iya. Ada gak pertanyaan? Saya kira nggak ada untuk ini. Nggak ada ya? Iya. Yo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau saya privat bisa bayar berapa, Pak? Kalau privat sedekahnya 10 juta. Kalau 5 Kalau juta privat bisa. rombongan sedekahnya 2 juta rombongan. Nih kayak itu tadi ya. Ya, tukang tempe. 2 juta kan tuh sedekahnya tadi. Oh, Sekarang nanya aja kalau Ibu ada masalah. Ibu ada masalah apa? masalah rumah juga yang mau dijual sama Bapak. Hah? Masalah rumah yang mau dijual. Tadi kan saya udah kasih tahu nih, Ibu Iya. ini sama Bapak tadi. Iya itu. Hah? Kalau privat kita ngomongnya berdua, Bu. Yang kalau sedekah Ibu sedekah 10 juta, ngomongnya berdua. Itu kita ajarin. Bisa sampai sejam 2 jam. Kalau sekarang kita ngajarin sejam 2 jam, yang lain pasti nyambitin saya pakai lontong. Ini lontong udah saya ambilin biar nggak nyambit. Tuh. Yuk, Ibu yang lain pertanyaannya apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Saya nama Tulus dari Lampung, Pak Haji. ya. Keperluan saya ya karena saya Pak Haji kan nyuruh waktu itu 1 bulan, Pak Haji. Ya. Saya sudah 1 bulan lebih 2 hari. Jadi Ya. besok saya mau pamit pulang. Mau pulang? Ya jadi minta ridhonya dari Pak Haji. Boleh, praktekin ya Pak Tulus ya. Ilmu RD praktekin, salah satunya nggak boleh nyala-nyalain keadaan. Ya. Orang yang suka nyala-nyalain keadaan, kondisi, sampai kiamat hajatnya nggak terkabul. Kok gitu Pak Haji? Lah kan salah satu tadi nih. Bapak, gara-gara COVID, dagangan saya tadi dari 200 ekor dagang ayam jadi tinggal 20 ekor per hari. Janganlah. COVID itu kan pasti udah seizin Allah. Jangan disalahin. Nggak boleh. Syukurin. Jalani, nikmatin. Itu Pak Tulus. Ya. Oke? Oke. Ada lagi? Sekian. Boleh. Terima kasih Pak Haji. Boleh. Yuk, Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? 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 Pak, kalau privat rombongan bisa hari Hah? apa lagi? Dia punya uangnya 5 juta, dia mau privat, tapi nggak tahu ini gimana. Boleh, Ibu nanti privat habis ini ya. Ini habis ini. Mau privat besok apa mau hari ini? Bebas. Besok kah? Besok boleh. Iya, Pak. Boleh besok. Kalau Ibu privat hari ini, yang lain saya bubarin. Saya pegang Ibu yang ada Besok duitnya. aja, Pak, tunggu Soalnya duit nggak ada teman-temannya. saudaranya. Kalau Ibu mau besok, boleh besok. Hari ini Ibu tidur dulu sama mbak saya tuh di kandang. Bandot saya sepi tuh, kurang betina. Enggak lah, humor. Kalau berdua Yuk, pertanyaannya siapa lagi? Ini Pak Haji mau nanya, ini saya yang kedua kalinya ke sini Pak Haji. Yang ada masalah dengan rentenir kemarin. Pertanyaannya apa? Yang ingin saya tanyakan, saya kan punya utang sama rentenir 20 juta awalnya. Nah kurang lebih 2 tahun nggak kebayar. Terus utang saya itu dihitung jadi 200 lebih Pak Haji, 200 sekian. Nah tempo hari itu kan dia nagih ke rumah, suami nggak ada, saya disuruh tanda tangan. Saya tanda tangan aja nurut Pak Haji.
tanda tangan di atas materai itu. Jadi di situ ditulis bahwa utang saya itu 200 sekian yang saya tanda tangan itu di atas materai. Makanya mereka punya kekuatan yang tanda tangan saya di atas materai itu. Nah kemarin anak saya kan niatnya mau ngelunasin 30 juta gitu loh Pak Ji. Dari uang modal 20 juta ditambahin 10 juta kan. Cuma rentenirnya nggak mau Pak Ji, ngotot ya. Jadi seolah-olah yang utang saya itu, yang tulisan dia itu saya yang ngomong gitu loh. Padahal kan karena tertekan itu aja saya tanda tangan. Nah yang jadi pertanyaan saya gimana? Colek aja Bu alat kelamin ibu, colek tiap hari mau tidur 99, bangun tidur 99, colek. Pasti lunas. Nah lunasnya itu terserah Allah dengan caranya Allah. Apakah rentenernya mati atau caranya apa bebas. Yang penting ibu colek, berbuat aja, jangan pengen tahu hasilnya apa gitu loh. Tapi Kita rentenernya tuh ngotot Pak Ji, kemarin pas ke rumah itu pokoknya. ya kan orang ngotot karena ada nyawanya. Nanti kalau udah mati juga ngelekar. Udah tenang aja Bu. Semua orang kalau masih ada nyawanya bertingkah. Ibu lihat tuh di YouTube, di TikTok. Yang banyak, yang masih ada nyawanya tuh. Coba banyak tingkah tuh. Bully orang. Menghujat orang. Karena ada nyawanya. Coba kalau dia mati. Nggak ngapa-ngapain, geleker aja lo dikubur. Tinggal siksa kubur. Udah colek Bu, colek. Kok Pak Haji bisa ngomong gitu? Lah kan kemarin kita lihat orang mati. Orang yang suka menghujat saya mati kemarin. Alhamdulillah. Tinggal 3 orang lagi yang belum. Dicolek juga Pak Ji. Iya, saya colek. Mati tuh. Enggak biar rentenernya mati sekalian. Ya lu belum ngerjain. Kerjain Pak Ji, dulu. aku udah ngasih bikin apa yang taruh di kulkas itu udah. Emang gua ngajarin gitu? Yang barusan gua ngajarin itu? Enggak kan, ini kan ilmu baru. Iya. Baru 5 hari. Iya. Colek alat kelamin lo, taruh di mulut. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Pegel Pak Haji, copot alat kelamin, ceplok, teplok. Nah. Itu pas mau tidur aja. Mau tidur aja Pak Ji. Mau tidur sama bangun tidur. Terus kalau itu rentennya datang lagi Pak Ji. Ya nggak mungkin lah, udah dicolek nggak mungkin datang. Kemarin pas saya kan kesini, kemarin sore dia ke rumah. Untung saya nggak ada di rumah. Kata anakku itu rentenir datang katanya. Memang Bu, semua rentenir emang gigih karena dia ada pendidikan rentenir di puncak, ada diklatnya rentenir ya. Udah lo praktekin aja lah. Jangan lo bilang kemarin datang. Lo belum praktekin dulu lah. Semua rentenir emang begitu Bu. Kok gitu? Lah ini kan mantan rentenir. Nih. tapi kalau dia marah gimana Pak Ji? Ya biarin lah, karena lo kenapa minjem rentenir? Kepepet Pak Ji. Haknya dia marah-marah lah. Kepepet. Lawan dong pakai ini, lawan. Nggak akan marah. Luluh. Gitu. Ya selama sebulan ya dikasih waktu kan tanggal akhir bulan kemarin Pak Ji saya udah ngelakuin yang udah mandi. Ibu jangankan rentenir, bank aja Bu kalau kita nggak bisa bayar aja dilelang, iya betul? Bank tuh sadis Bu, boleh namanya bank syariat, boleh bank apa juga biadab Bu, nggak bisa bayar tetap aja lo dilelang. Tenang aja, lawan. Makanya gue lagi berjuang. Gue bilang sama dia, semua tamu RDA yang punya utang lunasin aja semuanya. Mumpung kita ada uangnya. Ada yang utangnya 600 juta saya lunasin. Amin. Gitu. Gak usah bayar, gak usah, ngapain bayar. Suruh sholat aja dulu sama baca Quran. Ini baca Qurannya enggak. Sholat taubatnya enggak, baca Quran enggak 12 juz, minta utangnya dilunasin. Sopo siro. Alhamdulillah suami juga ngikut sekarang Pak Ji. Iyalah lo baca Quran. 3 bulan ini Kan kita ada tuh grup linglung tuh. Kita udah nganggarin tuh. Hampir 30 miliar apa buat lunasin. Ada di grup linglung. Kirimin aja nomor rekeningnya. Nanti kan kita transfer. Oke? Yuk ibu yang lain. Lo gua ngajiin. Gak bisa ngaji. Ya berusaha dong. Udah tua bangka masa gak bisa. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Jangan malu-maluin. Tadi ada tamu RDAE, dia padahal mu'alaf dari agama Hindu. Tinggal di Bali tuh, tadi langsung gua kasih duit tadi. Ini di depan dia gua kasih duit. Mu'alaf.
Orang agama Hindu sekarang bisa baca Quran. Gue kasih duit sejuta, ikut lo besok ke Jogja. Karena hampir 100% tamu RDA yang ikut di Jogja hajatnya terkabul. Karena kita mau berangkatin umroh. Yang berangkat besok anak yatim yang pada umroh. Ikut, gue bilang. Kita besok ngajar di Jogja, saya bilang gitu. Tadi dia bawa ini ya, makanan nih. Gue kasih tadi sejuta. Padahal agamanya Hindu. Lo bilang, lo lahir dari Islam tapi nggak bisa baca Quran. Berusaha dong. Minimal lo buka-buka dulu Al-Quran, lo buka selembar. Buka-buka, bohong lo nggak pengen baca. Jadi di sini di RDA itu baca Quran paksa. Sedekah paksa. Sholat taubat paksa. Sholat badiah qobliyah paksa. Sifat 18 jangan dilanggar paksa. Tapi banyak juga yang nentang tuh di YouTube. Ngapain sih Pak Haji dipaksa-paksa hak gue? Ah? Mana mic-nya nggak dengar gue? Nggak dengar. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Sedekah sih kalau di kampung saya sering sedikit-sedikit juga. Alhamdulillah gitu. Emang gue ngomong sedekah doang? Baca Quran kan tadi gue suruh. Iya suka sih, cuman sedikit-sedikit. Ya udah dibaca. Iya. Mbak Rati ini baru baca 2 juz. Gue berangkatin umroh besok tanggal 19 Februari. Anak yatim Mbak Rati gue bayarin. Berangkat lo Mbak, dampingin tuh anak yatim umroh. Pak Haji anak yatim yang berangkat banyak, karena pendamping gue 1 kurang. Alantar gue kirim lagi 100 yang perempuan, 100 yang laki. Ya nggak mungkin lah, dari muka lo nggak pantas. Gitu. Ya makasih Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum Pak Ji. Ya. Saya udah hari yang kedua kesini Pak Ji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tangan saya kan ini Pak Ji. Udah diurut 1 kali. Pengennya saya mau beli ke Padang, tangan saya sembuh. Pengen diurut lagi Pak Ji. Apa? Tangan saya ini kan patah. Apa? Tangan. Tangan kenapa? Patah. Kata Pak Ji kan dulu 9 hari sudah diurut sama itu, katanya udah 1 kali. Diurut 1 kali dulu, katanya udah nggak apa-apa, ibu pulang ke Jakarta. Tapi sekarang masih itu Pak Ji, belum begitu apa, masih sakit. Jadi kalau bisa saya kembali ke Padang, udah sembuh nak Pak Ji. Ya udah, kapan mau balik? Iya kalau tangan saya udah sembuh. Oh ya udah. Kalau udah sembuh, kalau belum sembuh jangan pulang ya. Iya. Tidur sama Mbak ya. Itu pertanyaan saya satu lagi Pak Ji. Pertanyaannya apa? Saya kan dagang bensin. Apa? Bensin di apa? Supaya dagangnya laris, apa yang saya... Kan ada kertasnya, Ibu pernah saya kasih. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin itu manggil pelanggan. Itu kan ilmunya dari Sulawesi. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Rame. Pada datang, borong bensin gue. Diulang-ulang 9 kali tiap detik. Nanti kalau udah lari, kayak saya kan manggil nih. Sekarang saya udah gak manggil lagi. Kenapa? Tamunya udah banyak, ngapain manggil? Dulu juga gue panggil, sampai bibir gue doer. Makanya gue kemarin pakai toa masjid. Alat kelamin laki-laki jual. Panggil Bu. Gak usah gue ajarin, kan ada di YouTube. Bisa? Yuk, yang lain. Bos, lo nanya yang berbobot apa bos? Ayo. Yuk. Nanyanya apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Bu Saudah dari Lampung. Ya. Pertanyaan saya, ulang tahun yang bulan Januari dan Desember itu masih berlaku nggak? Udah bagiin saya 100 handphone. Kenapa? Oh. Ya saya tiba-tiba ngelihat KTP itu termasuk. KTP siapa? KTP saya, lahirnya itu bulan Desember. Tanggal? 30. Oh udah kelewat Bu. Yang tanggal 20. Tanggal 26 kemarin. 26, 27 Desember. Saya kasih HP iPhone 17 Pro 2 tera. Dapatnya suami istri plus anak. Kalau anak ketiga dapat anak ketiga. Sama umroh. Suami istri anak ketiga berangkat umroh. Sama haji suami istri 2026. Udah dibagiin kemarin. Ibu kan tanggal 30. Yang tanggal 26
25, 26, 27, 28, 29. Ibu doang kali nggak dapat. Ada lagi? Itu niatnya bagaimana Pak Haji? Itu kan mau tidur. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Iya, Assalamualaikum. Pak Haji kan nyoleknya itu 99 kali. Kali kanan 99 kali mau tidur, tangan kiri 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Tangan kiri. Terus mau bangun juga gitu. Iya. Terus niatnya? Nggak ada niat. Saya kan SD Impres, nggak usah pakai niat-niat, udah colek aja. Terus kalau kita mau sholat tahajud, sholat apa gitu. Colek dulu dong, habis colek. Iya kan, terus mandi. Dicuci dulu dong alat kelaminnya, tangannya dicuci dulu. Iya. Pakai pasir. Terus kan udah mandi, Pak Haji. Udah mandi terus niat itunya pakai RDAY nggak? Itu baku Bu, pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Iya. Nama saya Binti. Besok pagi cair 10 miliar gitu, nanti cair 10 miliar. Kalau enggak dia saya suruh transfer ke ibu. Mumpung duitnya ada. Oh gitu, Pak Haji. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semuanya. Bu, Desember ini saya berangkatin Bu Isro haji, betul gak? Iya, Pak Haji. Bu Isro haji gratis bersama suaminya. Alhamdulillah. Mbak Rati saya berangkatin gratis. Dampingin anak yatim umroh. Ini kurang. Kata Mbak Rati, Pak Haji keteter saya sendiri. Ya udah ntar gue cari. Perempuannya 100 cukup gak? Cukup. Lakinya 100 ya udah. Saya bantuin Pak Haji. Ya nggak mungkin lah. Mantes-mantesin wajah dulu dong. Tapi ya Pak Haji katanya kalau ngaji kan berapa? 12 kali, 12 juz. Sedangkan saya tuh ya, saya dari dulu saya kalau ngaji ini aja apa? Ada tadarus aja itu tahannya 3 jam 2 jam itu 3. Itu dengan ini cepet gitu. Tapi kalau saya sendiri 1 jam itu 1 juz. Pertanyaannya, Iya katanya Pak Haji bilang harus 12 juz kalau habis sholat tahajud. Mbak Rati baru ngaji 2 juz. Udah saya berangkatin umroh gratis tuh. Ya kemarin saya udah coba sih selama 4 hari ya 3 juz, pulang 2 juz karena terlambat tidur bangunnya. Terus kedua ketiga itu 3 juz. Ibu ada gak yang hajatnya terkabul? Buktinya rumah nggak punya. Iya. Bukti hari ini masih nanya. Berarti kan ibu hajatnya lemot dong. Iya memang karena saya kan masih belajar dari itu kan TikTok. Ya udah konsisten. Iya. Konsisten. Tapi Ibu tuh. insya Allah sih memang kalau saya sih kalau memang tahajud sih memang sebelumnya saya tuh bangunnya jam 3 atau enggak setengah 4. Kalau sekarang kan harus jam 00 gitu kan. Boleh. Iya, jadi saya usahakan. Rata-rata Pak Bu tamunya RDA itu selalu dia ngomongnya pengen deh saya diberangkatin umroh Pak Haji. Pengen deh saya diberangkatin haji Ya, Pak Haji. Pasti mau Pak Haji. Pengen, ya nggak boleh dong kata pengen. Pasti. Kita suka ngomongnya pengen. Pengen deh gue jadi orang kaya raya. Kok pengen? Pasti. Jadi kata pengen tuh dihapus. Itu nggak boleh. Orang yang suka ngomong pengen-pengen. Insya Allah Sampai saya nggak pernah bilang pengen sih. nggak buat ibu, buat tamu yang lain. Kalau ibu mah udah pasti nggak mungkin. Tapi emang dari dulu juga saya nggak pernah bilang pengen gitu. Ini saya buat yang lain. Apapun juga. Bukan buat ibu. Yuk. Makasih Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji. Yuk. Saya Gatot dari Pasuruan. Ya. Yang ada 2 tahun di sini. Ah. Sekarang udah alhamdulillah udah semuanya udah terlunasi. Nah, sekarang Lo mau pulang kenapa nggak bawa guguk gue? terus itu Haji. Siapa yang makanin guguk gue? Ya, siapa? Hah? Nggak tahu, Haji. Nggak ada yang makanin guguk gue. Nggak ada. Hah? Nggak. Hah? Oh, cari gantinya. Iya. Gimana Haji? Tukinya Pak Siti. Lu ngapain pulang Tot? Orang lu juga belum kaya raya, belum pakai Robicon. Ngapain kaya? Haji. Udah kangen Haji 2 tahun. Ala udah di plakbannya dulu alat kelamin lo. Iya. Kecuali kalau lo udah ada cair 10 miliar bagus setuju. Orang lu belum masih recehan bos, ngapain? Iya. Udah aja ngabdi di sini bos, ngabdi.
Tapi nggak apa-apa kan gue nggak bisa Iya. itu. Udah kangen. Boleh boleh. Iya. Jadi untuk pasukan saya ini Pak Haji Pikian Jari ya. Hah? Untuk pasukan saya. Apa? Pasukan. Hah? Yang pasukan anjing itu. Apa katanya? Pasukan anjing. Yang ngelola anjing pasukan saya. Udah siap. Siapa yang makanin? Harusnya lu jangan. Ngapain lu ngabdi, Bos? Tapi nggak apa-apa, terserah lu dah ya. Iya. Yuk, ibu apa? Yuk. Ayo. Nggak ada, Tan, promosi Tan. Mana Tanti, yuk promosi terus kita tutup yuk. Gue mau ke Jakarta. Ayo. Yuk Jogja. Besok berangkat hari Jumat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tamu-tamu RDAY dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Oke, perkenalkan saya Tanti. Saya ingin mengajak semua tamu-tamu di RDAY dimanapun berada yang ingin ikut serta di acara RDAY Wisata Jogja pada tanggal 23, 24, 25 Januari. Keberangkatan dari Bogor ke Yogyakarta. Kita ada acara di Hotel Grand Orchid Malioboro, Jogja. Iya, Grand Orchid. Di sana ada acaranya pencerahan bersama Pak Haji dan Saya sama Mbak Nadia. Mbak Nadia. Gratis. Privat gratis. Oke, terus buat acara selanjutnya kita ada ijab dan tahajud bersama anak yatim di hotel. Terus buat acara selanjutnya juga ada wisata. Terus bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar buat ikut acara wisata di Jogja, boleh silakan japri nomor saya di nomor telepon. Ya, 0851 7544. Dia di spam. Tau gak spam, Bu? Karena yang japri banyak masuk. Jadi di spam sama WhatsApp. Jadi yang masuk tuh kan kayak saya kan, makanya saya nggak pernah buka HP, kan yang buka suster saya. Alhamdulillah saya nggak pernah di spam. Ini sekarang di spam. Hah? HP-nya nge-lag, black. Mending di spam sama WhatsApp. Lanjut. Oke, yang buat daftar mungkin bisa daftar ke nomor telepon 0812 3334 1849. Atas nama? Atas nama Rina. Nah Tantinya mana? Tanti. Lu udah promosi nama lu? Iya, 0851 75 44 76 78. Yang satunya ada apa ya? 08 51 75 44 76 78. Iya. Iya. Nomor satu lagi. Oke, 0851 75 44 76 78. Oke. Lagi Pak Ji. Apa dikasih nomor satu lagi ya? Iya. Iya, ambil. Pak Haji, nanya lagi Pak Haji nih. Ya, ayo. Anakku nih mau daftar kerja Pak Haji. Kemarin Ya. udah ikut tes nggak lulus. Ya. Terus ini daftar lagi. Ini gimana cara Pak Haji? Disuwuk, dilangkain di depan pintu. 9 kali dilangkain tiap hari. Disuwuk tiap hari. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Udah terkabul. Sebelum panggilan tes itu ya Pak Haji? Iya dong, ini anaknya. Ya betul. Nomor 1 punya travel umroh haji internasional. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Anak saya nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Disuwuk, dilangkain. Orang bilang jorok, biarin, yang penting anak gue dokter. Pokoknya kalau orang bilang ilmu RDI, ilmu abal-abal nggak apa-apa, yang penting hasil. Iya kemarin Iya. sakit pernah panas batuk Pak Haji. Saya kasih sakalungin CD yang 9 hari. Iya. Ingat gak ibu zaman dulu kecil? Lari-lari jedotan, jedut. Diulurin rambut ibunya, diuyak sama ibunya.
Nggak benjol, maksud itu dibilang aliran sesat. Tapi hak orang lah mau ngomong apa ya. Yang penting pokoknya terkabul. Yuk sini bos. Disuwuk Bu sama dilangkahin. Yuk. Oke. Bu, bisa didaftarkan ke nomor telepon saya dengan nomor telepon 0851 7981 2578. 0851 7981 2578. Ulangi lagi. 0851 7981 2578. Ulangi lagi. 0851 7981 2578. Pelan-pelan. 0851 7981 2578. Oke. Ya jadi Bapak dan Ibu, kita besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu di sini acaranya normal. Ada acara jurit malam, ada acara api unggun, ada acara naik odong-odong, ada acara berenang di sini tetap di RD ada. Tapi nanti di Jogja kita bikin tim YouTube semua berangkat, kita bikin acara testimoni. Kebetulan pembicaranya Mbak Nadia. Mbak Nadia perempuan sendirian jalanin ilmu RDAE, bisa cair 1 triliun. Jadi dia kerja di bank, ditarget sama bank harus cair 460 miliar. Tapi di praktek ilmu RDAE Mbak Nadia bisa 1 triliun, terlampaui. Bonusnya apa Mbak Nadia dari banknya? Haji gratis, umroh gratis, rumah gratis, mobil gratis, motor gratis, plus suami gratis. Jadi suaminya dia dapat gratis dari Allah, bukan dari bank. Yang dari bank haji, umroh, rumah, mobil, motor. Dari Allahnya suami. Suaminya tinggi besar, tingginya hampir 3 meter kok ya. Hah? Sesuai dengan hajatnya. Dia minta suaminya tingginya yang tinggi besar. Dapatlah suaminya tingginya 3 meter. Alat kelaminnya ada 6 meter. Alat kelaminnya 6 meter. Biayanya belum tadi Pak Ji? Hah? Biaya ke Jogja, biaya ke Jogja. Ya. Oke, biaya ke Jogja buat dari Bogor ke Yogyakarta 1 orang 1 juta. Bapak Ibu silakan mau daftar. Kalau buat yang dari tamu-tamu dari Pulau Jawa yang mau langsung menuju ke hotel biayanya 500.000. Udah termasuk fasilitasnya menginap di hotel, makan minum selama acara, terus buat acara masuk wisata ke tempat wisata. Gitu juga dengan tadi yang langsung dari Bogor ya, udah semua transport buat akomodasi pulang baliknya ya, PP-nya sama selama perjalanan di hotel. Jadi berangkatnya dari RDAY bersama semua rombongan anak yatim yang berangkat umroh. Berangkatnya hari Jumat jam 10. Jadi kita rombongan, nanti anggap aja kita lagi latihan nginep umroh di sana. Jadi kan anak-anak kan masih kagok ya. Kadang dia mau mandi selalu nyari gayung. Saya udah bilang nggak ada di Mekah, di Madinah gayung. Semua mandinya pakai shower. Tapi kan anak yatim nggak percaya, makanya besok kita inepin di Jogja. Terus kedua, setiap hari Jumat malam Sabtu kita ngeberangkatin anak yatim juga nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Mega Cipayung Puncak kita nginep, booking 10 kamar. Nah Bapak dan Ibu boleh gak Pak Haji? Boleh, masa gak boleh. Nanti Ibu tinggal nginep aja. Hotelnya murah kok, harganya cuma 300.000. Ibu nanti nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Tahajud di sana. Nah kalau di Hotel Grand Orchid kita nginepnya 500.000 di Jogja Malioboro. Makannya nanti kita gratis. Jadi saya mau Bapak dan Ibu, Pak Haji live gak sih besok acaranya Mbak Nadia testimoni 1 triliun? Nggak live. Kebetulan Mbak Nadia nggak mau live. Pak Haji jangan live bisa gak? Ya udah jadi kita besok nggak live. Oke? Sampai ketemu lagi, nggak ada salaman. Bapak dan Ibu boleh keluar. Terima kasih, sampai ketemu besok malam di acara yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.